Meteor aneh. Daratan Dongsheng. Ini adalah benua yang luas dan tak terbatas dengan panjang dan lebar lebih dari 10.000 mil, dan memiliki negara yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Di dunia ini, ada banyak sekali gunung terkenal dan sungai besar, dan gua Futian, dan ada juga banyak tempat terlarang dan reruntuhan kuno. Dalam waktu yang lama dan tanpa akhir ini, legenda keabadian telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan manusia sangat mempercayainya. Negara Yuyang, keluarga Nanling Yang, di halaman terpisah. Di antara bunga-bunga itu, ada sepotong ketenangan. Pria muda itu bermeditasi dengan kaki bersila seperti biasa, wajahnya yang tajam ditutupi lapisan cahaya bulan. Di langit malam di atas, bintang-bintang bersinar terang, membuat dunia benua Dongsheng sedikit lebih misterius. Malam yang indah. Namun, mata bocah itu terpejam rapat, dia tidak mencium bau apapun, dan dia fokus pada kultivasi. Lapisan lingkaran biru menyelimuti permukaan tubuhnya, memberi orang ilusi mengambang seperti peri. Setelah sekian lama, anak laki-laki itu menghela nafas panjang, dan rantai udara putih keluar, yang bertahan selama 10 nafas. Jika dilihat oleh prajurit biasa, mereka pasti akan terkejut pemuda di depannya sebenarnya telah mencapai alam prajurit bawaan. Setelah menghembuskan napas, bocah itu membuka matanya, seperti bintang di langit malam, dalam dan misterius. 12 tahun. Pemuda itu menatap langit berbintang yang tidak berubah, dengan perasaan khusus di matanya 12 musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, saya telah berlatih hujan atau cerah, dan baru setelah itu saya mencapai apa saya hari ini. Nama pemuda itu adalah Yang Fan, dia berusia 18 tahun ini, dan dia adalah putra yang bangga dari generasi muda keluarga Nanlin yang dari keluarga Siuxian. Di Yang Jiabao yang besar, dia adalah jenius kultivasi nomor 1. Di usianya yang baru 18 tahun, Yang Fan dipromosikan ke alam kedua budidaya keabadian tahap konsentrasi. Di alam kultivasi ilahi Dongsheng, tingkat kultivasi dibagi menjadi 9 alam pemurnian Qi konsentrasi membangun fondasi ramuan emas jiwa baru lahir dewa transformasi perpaduan mengatasi kesengsaraan Mahayana. Dibandingkan dengan usianya, jika dia bisa berkultivasi hingga tahap konsentrasi, dia dianggap memiliki bakat yang luar biasa. Tujuan akhir dari menumbuhkan keabadian adalah untuk berkeliling dunia dan hidup selamanya. Begitu memasuki masa konsentrasi, umur manusia bisa meningkat menjadi sekitar 150 tahun. Dengan peningkatan kultivasi, umur manusia akan sangat meningkat, dan mereka akan memiliki semua jenis kekuatan supernatural. Mereka dapat memanggil angin dan hujan, mereka dapat membalikkan sungai dan laut, dan mereka dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Sayang sekali aku berlatih dengan sangat rajin sampai-sampai aku dielu-elukan sebagai jenius nomor 1 di keluargaku, tapi aku masih tidak berarti jika ingin mencapai keabadian yang abadi. Yang lebih disesalkan adalah keberadaan ayahku telah hilang, tidak diketahui selama 10 tahun. Saya tidak akan pernah kembali, tetapi saya tidak memiliki kekuatan untuk menemukannya. Wajah Yang Fan menunjukkan sedikit kesepian. Dan siapa yang tahu, di balik kejeniusan, berapa banyak kerja keras dan upaya yang melelahkan telah dilakukan juga, kesepian yang tidak diketahui. Dia menatap langit malam yang indah, dan meragukan mimpi yang dia kejar. Mungkinkah keabadian itu, mengembara ke dalam kehampaan, dan berubah menjadi peri hanyalah mimpi yang tidak ada yang dikejar oleh para pembudidaya abadi dari generasi sebelumnya. Pada saat ini, sebuah titik terang muncul di langit malam benua Dongsheng. Itu hujan meteor. Yang Fan tercengang dan sedikit bersemangat. Selama 18 tahun hidupnya, dia belum pernah melihat hujan meteor. Kakak Fan, keluar dan saksikan hujan meteor. Pada saat ini, seorang anak laki-laki yang persis seperti Yang Fan bergegas masuk dari luar. Pemuda ini sangat tampan, namanya Yang Lei, dia berumur 16 tahun, dan dia adalah adik laki-laki Yang Fan. Saudaraku, jangan berlatih sepanjang hari. Hujan meteor jarang terjadi dalam 100 tahun. Yang Lei mengeluh. Hehe, hujan meteor memang tidak boleh dilewatkan. Yang Fan tersenyum, berdiri, dan menyaksikan hujan meteor bersama adik laki-lakinya. Namun, hujan meteor hanya berlangsung selama 1 atau 2 napas sebelum menghilang. Itu berakhir dengan sangat tidak bisa dijelaskan. Sayang sekali Yang Lei tampak menyesal, saya belum punya waktu untuk membuat permintaan. Yang Fan merasa sedikit aneh mengapa hujan meteor ini tiba-tiba menghilang. Ngomong-ngomong, kakak, besok adalah konferensi Wentian 3 tahun keluarga. Ini adalah kesempatan langka bagi anak-anak 3 generasi kita untuk tampil. Pada saat itu,
setiap anak keluarga 3 generasi akan diuji oleh para tetua untuk menilai kemajuan kultivasi dalam 3 tahun terakhir. Adik laki-laki yang Lei tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa. Hehe, bukankah ini hanya konferensi pertanyaan? Apa yang kamu nantikan? Tidak ada ketegangan sama sekali. Yang Fan berkata dengan malas, mengulurkan tangan dan menepuk bahu saudaranya, menghibur jika kamu mau untuk percaya pada diri sendiri, saya pasti akan melakukan yang terbaik, yang merupakan pertama kalinya dalam keluarga selama 100 tahun. Bagaimana dengan tetangga selatan yang besar keluarga Yang? Apakah ada orang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Anda, kakak? Ketika adik laki-laki yang Lei mengatakan ini, Sen Yun bangga, tapi juga agak masam. Dia dan kakak laki-lakinya Yang Fan mulai membudidayakan makhluk abadi hampir di tahun yang sama, tetapi jarak di antara mereka sangat besar. Kakak laki-laki tertua, Yang Fan, telah berkultivasi ke tahap awal konsentrasi, dan tingkat kultivasinya telah menyusul para tetua dari generasi kedua keluarga, sedangkan adik laki-lakinya, pada periode waktu yang sama, masih dalam masa tahap akhir pemurnian Qi. Menghadapi mata adik laki-lakinya Yang Lei, Yang Fan menghela nafas, menatap langit malam benua Dongsheng dengan matanya yang gelap dan dalam, dia menghela nafas pelan. Sepanjang zaman, ada ratusan juta biksu di benua Dongsheng, dan ada banyak orang yang sangat berbakat dan tak tertandingi. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka memiliki bakat yang lebih baik daripada saya. Namun, melihat kembali sejarah kuno buku-buku di daratan, hampir 100.000 tahun, saya belum pernah melihat orang yang kuat yang dapat mengatasi malapetaka dan naik. Ketika dia masih kecil, dia iri pada abadi yang terbang di langit, dan berharap suatu hari nanti dia bisa melayang di langit seperti mereka, tanpa hambatan. Namun, ketika dia diterima sebagai murid oleh para tetua keluarga dengan bakatnya yang luar biasa dan fokus untuk melatihnya, dia menyadari bahwa dunia ini sangat besar dan dia sangat kecil. Meskipun bakatnya tidak buruk di keluarga kecil Nanling Yang, tetapi melihat benua Dongsheng yang hampir tak terbatas, itu bukan apa-apa. Yang Lei sedikit terkejut, merasakan perubahan emosi kakak laki-lakinya, dia juga melihat ke langit benua Dongsheng dan mempertanyakan mimpi yang dia kejar. Mungkinkah jalan menuju keabadian hanyalah fantasi yang tidak ada? Tetapi jika demikian, mengapa ratusan juta biksu di benua Dongsheng mengejar mimpi halus dan ilusi ini? Memanggil. Pada saat ini, sebuah bintang jatuh tiba-tiba muncul di langit benua Dongsheng. Tiba-tiba, busur cahaya yang menyilaukan melintas di langit malam, menarik perhatian banyak orang. Sungguh bintang jatuh yang indah. Yang Fan sedikit terkejut, hujan meteor tadi menghilang tanpa bisa dijelaskan, mengapa yang lain tiba-tiba muncul sekarang. Saudaraku, lihat, bintang jatuh lain akan datang. Mari kita membuat permohonan. Yang Lei menari dan menari dengan penuh semangat, dan akhirnya menutup matanya, menyatukan kedua tangannya, dan mulai membuat permohonan. Yang Fan memandang bintang jatuh dengan sedikit kegembiraan di wajahnya melihat tren, bintang jatuh mungkin mendarat di dekat tetangga selatan. Menurut catatan kuno, selama bintang jatuh-jatuh di tanah, sangat langka meteor dari langit akan lahir. Besi, dapat menciptakan limbao yang legendaris. Di bidang penglihatannya, bintang jatuh menjadi lebih jelas di matanya. Anehnya, selama proses pendaratan, meteor itu diselimuti lapisan cahaya warna-warni, dan ukurannya tetap sama. Memanggil. Tiba-tiba, Yang Fan menemukan bahwa arah jatuhnya meteor adalah keluarga yang di Nanling. Tidak, targetnya sebenarnya halaman saya yang lain. Yang Fan terkejut, wajahnya berkedut tak terkendali, dia ingin menghindar dan mengingatkan saudaranya, tapi sudah terlambat. Meteor itu terbang turun dengan cepat, hanya seukuran ibu jari, dan mengenai dahi Yang Fan. Kemudian, benda kecil berguling dan jatuh ke tangan Yang Fan. Ini, Yang Fan tampak terkejut, dan menemukan ada cincin perak yang sangat aneh di telapak tangannya. Di permukaan, tidak ada yang istimewa dari cincin ini, sepertinya hanya cincin biasa di dunia sekuler. Namun, Yang Fan tidak akan berpikir bahwa cincin biasa akan jatuh dari langit. Anda harus tahu bahwa meskipun seorang kultivator memiliki kemampuan terbang setelah mencapai tahap konsentrasi, jika dia ingin terbang ke luar angkasa, orang yang tidak kuat tidak dapat melakukannya. Dikatakan bahwa ada guntur langit yang kuat dan angin kencang 9 hari lagi, belum lagi cincin biasa, bahkan jika makhluk gaib yang kuat terbang di atasnya, itu mungkin akan hancur berkeping-keping. Apa rahasia cincin ini? Yang Fan sangat penasaran, dia samar-samar menyadari kehebatan benda ini, dan bahkan bisa mengubah takdirnya sendiri dalam hidup ini. Pada saat ini, adik laki-lakinya Yang Lei menyelesaikan keinginannya, membuka matanya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudaraku,
Apakah ada meteorit yang mendarat? Bahkan jika meteorit mendarat dari luar langit, bukan giliran kita untuk memiliki keluarga yang di selatan. Yang Lei mencibir. Meskipun dia masih muda dan belum dewasa, dia tahu aturan dasar dunia kultivasi. Yang Fan mengangguk setuju dan berkata, tidak ada pendaratan meteorit luar angkasa, yang mungkin merupakan hal yang baik bagi keluarga tetangga kita yang di selatan. Itu menarik perhatian semua kekuatan besar, yang membawa bencana bagi keluarga yang di Nanling. Saudaraku, kamu harus kembali dengan cepat. Besok adalah konferensi Wentian 3 tahunan keluarga. Kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Kata Yang Fan sambil tersenyum. Oke, saya akan kembali dan menyesuaikan status saya sekarang. Saya akan tampil sangat lama besok dan memenangkan hati para tetua. Kemudian saya mungkin bisa dilatih oleh keluarga sebagai kakak, Yang Lei bersumpah. Setelah selesai berbicara, adik laki-laki Yang Lei pergi dengan tergesa-gesa, dia juga memiliki halaman terpisah di dekat kakak laki-lakinya. Mengucapkan selamat tinggal kepada adik laki-lakinya, Yang Fan meremas cincin yang tidak diketahui asalnya di tangannya, merasa cemas dan menantikannya. Cincin ini datang dari luar langit, kemungkinan besar dijatuhkan oleh makhluk gaib yang hebat dalam pertempuran, dan itu bahkan mungkin peri legendaris. Tersesat. Tidak peduli apapun kemungkinannya, itu mungkin memberi saya peluang besar. Yang Fan bersemangat tidak seperti sebelumnya, dan tubuhnya masih sedikit gemetar. Bersiaplah untuk Wentian konferensi. Yang Fan membubarkan semua pelayan dan pelayan di halaman lain dengan wajah dingin, lalu pergi ke kamarnya dan duduk bersila. Segera, dia memikirkan sesuatu lagi, dan dengan cepat memasang beberapa lapis batasan di sekitar ruangan untuk mencegah orang lain mengintip. Setelah melakukan ini, dia menghela nafas lega, membuka cincin perak di tangannya, dan bergumam dengan antisipasi di matanya, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Cincin aneh. Ini adalah cincin yang tampaknya biasa, dengan permukaan abu-abu perak dan beberapa tekstur sederhana, dan ukuran serta kualitasnya mirip dengan cincin biasa. Tidak apa-apa jika dia mendapatkan cincin ini pada waktu normal, Yang Fan mungkin tidak akan melihatnya dua kali, bahkan jika dia memegangnya di tangannya, dia akan membuangnya sesuka hati. Tapi itu hanya cincin biasa, tapi itu berasal dari luar 9 surga. Cincin ini sangat tersembunyi, pasti ada rahasia yang mengejutkan di dalamnya. Yang Fan menekan kegembiraan di dalam hatinya, memusatkan perhatiannya, dan mulai mengamati cincin itu dengan cermat. Namun, setelah setengah hari meraba-raba, Yang Fan tidak menemukan petunjuk apapun. Aneh, tidak ada yang aneh dengan cincin ini. Yang Fan jelas mengetahui keistimewaan cincin perak ini, tetapi dia tidak dapat menemukan terobosan. Aneh, sangat aneh. Yang Fan menenangkan dirinya dan menatap cincin itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Menurut catatan kuno, beberapa harta psikis legendaris dapat diidentifikasi melalui kontrak darah. Jika cincin ini tingkat tinggi, seharusnya dapat mengidentifikasi pemiliknya melalui metode ini, sehingga mengungkap rahasianya. Memikirkan hal ini, Yang Fan menggigit jari telunjuknya, menggambar garis berdarah di kehampaan, dan dengan cepat membentuk pola berdarah yang aneh. Ini adalah formasi kontrak darah, yang dapat digunakan oleh para biksu di atas tahap pemurnian Qi. Segera, dia mengutuk lagi dan lagi, tangannya berubah menjadi serangkaian hantu, dan kilatan cahaya spiritual membuat cahaya kontrak darah yang tiba-tiba bersinar. Dalam beberapa kasus, simpul, mata Yang Fan bersinar terang, dia memberi minuman ringan, lalu mengulurkan jari telunjuknya, menunjuk ke cincin perak. Pergi. Dalam sekejap, formasi berdarah membentuk jejak berdarah seukuran ibu jari, dan di bawah tekanan jari telunjuk Yang Fan, itu hanya mendarat di cincin perak. Ada gelombang aneh di kehampaan. Namun, ketika tanda darah itu menyentuh cincin perak itu, tanda itu langsung menghilang secara misterius. Hilang tanpa peringatan. Ini terlalu aneh. Apa yang terjadi di sini? Yang Fan sangat heran, pemandangan seperti itu benar-benar di luar imajinasinya. Dilihat dari tanda-tandanya, kontrak darah gagal. Jika berhasil, atau jika memiliki efek tertentu, Yang Fan setidaknya dapat melakukan induksi dengan cincin ini. Gagal. Yang Fan menghela nafas, tetapi dia tidak menyerah, sebaliknya, dia semakin merasakan keanehan cincin ini. Mengapa saya tidak mencoba bahan dari cincin ini? Yang Fan merenung, mengerahkan kekuatan pada cincin itu. Klik, cincin itu pecah, jatuh ke tanah, dan hancur berkeping-keping. Ini, setengah dari hati Yang Fan menjadi dingin. Cincin itu rusak. Bagaimana senjata sihir tingkat tinggi bisa rusak dengan mudah?
Bahkan senjata spiritual tingkat rendah yang Fan Pedang King Feng dapat menahan setidaknya 1000 kati pukulan berat, dan sama sekali tidak mungkin rusak dengan mudah. Tidak masalah, mungkin itu hanya cincin biasa. Setelah sekian lama, Yang Fan menghela nafas panjang dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Tiba-tiba, semua pecahan di tanah memadat menjadi satu membentuk cincin yang pernah dilihat Yang Fan sebelumnya. Selain itu, cincin itu tiba-tiba terbang dari tanah, melayang di depan Yang Fan, dan berputar di depannya. Yang Fan sedikit terkejut, memandangi cincin itu dengan hati-hati, dan mau tidak mau bertanya, apa tujuanmu? Wosh! Cincin itu berubah menjadi Afterimage Buram, yang diletakkan di jari tengah kanan Yang Fan. Segera, cincin itu bersinar dengan sinar cahaya berwarna-warni, dan Yang Fan merasa bahwa dia telah memasuki ruang misterius. Dia berada di ruang yang aneh, dikelilingi oleh tanah merah hitam tanpa batas, memancarkan nafas kematian dan kehancuran yang mengerikan. Hanya tanah hijau di bawah kakinya yang merupakan tanah biasa, dengan ilalang hijau tumbuh, subur dan penuh vitalitas. Tentu saja ruang hijau ini hanya seluas 1 meter persegi yang terlihat seperti miniatur lahan pertanian. Di sebelahnya juga terdapat gudang yang mirip dengan gubuk kecil. Tentu saja gubuknya cukup kecil, hanya sekitar 10 meter persegi. Guk-guk. Di sebelah gubuk, ada anak guk-guk menggonggong. Selamat datang di ruang Xianhong. Yang Fan dapat memahami suaranya. Ruang Xianhong. Tempat macam apa ini? Pada saat yang sama, Yang Fan masih bisa merasakan tubuhnya di ruang benua Dongsheng. Mungkinkah ini ruang kesadaran legendaris? Gonggongan, guk-guk. Guk-guk kecil itu berkata ruang Xianhong telah ada sejak lama. Ia telah menyaksikan kelahiran dan kehancuran alam semesta besar. Selama Anda dapat menyelesaikan pertukaran setara pertama, Anda akan menjadi satu-satunya perintis non-pribumi di sini. Yang paling penting adalah, Anda bisa mendapatkan perangkat latihan menantang surga kedua di alam semesta 1000 besar. Pertukaran setara apa? Yang Fan bertanya. Mata anak guk-guk itu licik dan licik berhasil hanya setelah dipatahkan dan didirikan. Jika Anda ingin melatih keterampilan ini, Anda harus pergi ke istana terlebih dahulu. Apa? Anda harus pergi ke istana dulu? Tidak, ini adalah sama sekali tidak mungkin. Terkejut, tidak ada yang bisa dilakukan. Adapun teknik menentang surga, dia bahkan belum pernah mendengarnya, jadi dia hanya memperlakukannya seperti anak guk-guk yang membodohi orang dengan santai. Bagi mereka yang memupuk keabadian, memotong cinta dan memutuskan keinginan hanyalah relatif terhadap dunia duniawi. Banyak kultivator abadi memiliki kultivator ganda mereka sendiri, yaitu separuh dari hidup mereka. Sepasang biksu bukan hanya pasangan biasa, tetapi juga pasangan seumur hidup yang saling mempromosikan kultivasi. Penggarap abadi bukanlah mesin untuk melenyapkan emosi, mereka juga dapat berbicara tentang cinta, tetapi itu hanya terbatas pada orang-orang dengan cara yang sama. Cinta antara yang abadi dan orang biasa adalah cinta yang tabu. Tidakkah kamu memikirkannya? Ruang Xianhong memiliki kegunaan yang tak terbatas. Tanah hijau ini dapat menumbuhkan kacang untuk mendapatkan kacang, menabur harta untuk mendapatkan harta, menanam bahan alami dan harta bumi, dan bahkan menghasilkan percepatan waktu bahkan jika Anda ingin menanam keluar dengan keindahan yang menakjubkan. Hehe, itu bukan tidak mungkin. Suara anak guk-guk itu penuh godaan, dan akhirnya menyimpulkan singkatnya, Xianhong Ring ini dapat memenuhi semua keinginan Anda, hanya tidak ada yang tidak bisa Anda pikirkan, tidak ada yang tidak bisa Anda dapatkan. Tidak, tidak, tidak. Yang Fan menggelengkan kepalanya seperti drum. Bahkan jika tidak ada JJ, bahkan jika kecantikan yang menakjubkan ditanam, ada kentut. Apakah kamu melihat gubuk ini? Ini adalah gudang. Meskipun masih kecil, ia dapat menyimpan apa saja di ruang nyata untuk Anda, dan itu benar-benar aman. Anak guk-guk itu terus memperkenalkan. Bukankah ini fungsi dari cincin luar angkasa yang legendaris? Yang Fan sedikit terkejut, dan mau tidak mau berkata dengan takjub. Di benua Dongsheng, cincin luar angkasa hanya tercatat di buku-buku kuno, konon harta karun semacam itu hanya bisa dimurnikan oleh orang-orang dari dunia peri. Umumnya kultivator abadi menggunakan tas penyimpanan yang terbagi menjadi beberapa grade. Cincin spasial. Wajah anak guk-guk itu menunjukkan penghinaan setelah item penyimpanan ruang rusak. Item di dalamnya akan memasuki aliran ruang yang bergejolak dan dipelintir menjadi partikel primitif. Dan gudang ini dijaga oleh saya, benar-benar aman, bahkan jika kamu mati, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Sebuah garis hitam muncul di dahi Yang Fan, saya sudah mati, dan saya masih peduli dengan barang-barang di gudang yang rusak ini. Ruang Xianhong, bisakah aku hidup selamanya? Yang Fan menarik napas dalam-dalam,
dan tiba-tiba mengungkapkan keinginan di dalam hatinya, yang juga merupakan impian utama ratusan juta pembudidaya abadi di benua Dongsheng. Keabadian, anak guk-guk itu sekali lagi menunjukkan penghinaan, dan berkata dengan tidak sabar Xian Hong Space dapat memenuhi semua keinginanmu. Tidak diragukan lagi, jangan membuatku mengulanginya untuk kedua kalinya. Hei! Sekali pertukaran yang setara selesai, Anda akan dapat memperoleh satu set formula yang benar-benar dapat membuat Anda hidup selamanya. Kedengarannya sangat bagus tetapi persyaratan untuk pertukaran yang setara ini terlalu keras. Yang Fan ragu-ragu sedikit, begitu dia memikirkan jika kamu ingin melatih keterampilan ini, kamu harus keluar dari istana terlebih dahulu, dia merasa dingin di hatinya. Sebenarnya, ada kompromi kamu tidak harus menjadi Kasim. Kata anak guk-guk itu perlahan. Metode apa? Hati Yang Fan tergerak, jika dia tidak menggunakan istana, dia masih bisa mempertimbangkan biaya lain. Memanggil. Pada saat ini, di ruang nyata, Yang Fan, yang tinggal di rumah yang di sebelah selatan, tiba-tiba mengalami situasi. Desir. Ruang aneh di depannya menghilang. Yang Fan tampak ngeri, melihat ke ruangan yang dikenalnya di depannya, tempat tidur, futon, meja dan kursi. Adegan yang baru saja terjadi tampak seperti mimpi yang sia-sia. Cincin di tangannya masih dipakai seperti biasa. Namun, di telapak tangan Yang Fan, ada bangau terbang kecil yang terbuat dari kertas jimat. Tepuk tangan. Derek kertas kecil bersinar dengan cahaya biru, mengepakkan sayapnya, dan bergelantungan di depan Yang Fan, hidup dan imut. Melihat bangau kertas kecil mengepakkan sayapnya di depannya, Yang Fan menghela nafas, dan menembakkan kilatan cahaya dari tangannya, mengenai tubuh bangau kertas kecil itu. Derek kertas kecil itu penuh dengan cahaya biru, dan dalam semburan halo, terdengar suara yang agak tua. Fan datang dan temui aku sebagai guru. Suara itu bergema di ruangan itu 2 kali, dan kertas kecil itu derek cahaya biru meredup dengan cepat. Ya, Tuan, muridnya akan segera datang. Yang Fan berkata kepada bangau kertas dengan ekspresi kagum. Pada saat berikutnya, cahaya biru pada bangau kertas kecil itu benar-benar menghilang, tiba-tiba menyala, dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Yang Fan tidak terkejut dengan ini. Derek kertas ini adalah alat komunikasi tingkat rendah di dunia budidaya abadi, dan juga sekali pakai, selama pesan dikirim, itu akan langsung menyala dan berubah menjadi abu. Tuan sedang mencari saya di jalur ini, itu pasti untuk konferensi Wen Tian besok. Yang Fan menghela nafas ringan, melirik cincin misterius di tangannya, dan bangkit dan meninggalkan ruangan. Menginjak senjata spiritual tingkat rendah pedang King Feng, Yang Fan terbang ke langit di atas Yang Jiabao tanpa tergesa-gesa, dan terbang menuju kediaman tuannya. Tuan Yang Fan, bermarga Liu, adalah kepala tetua keluarga yang di Nanling, dan memiliki basis kultivasi tahap akhir konsentrasi. Meskipun Penatua Liu adalah penatua dengan nama keluarga yang berbeda, kekuatannya tidak dapat diprediksi dan hubungannya dengan kepala keluarga sangat luar biasa, sehingga ia dapat menjadi kepala penatua keluarga Yang. Selama penerbangan, Yang Fan diam-diam menatap Yang Jiabao, yang diselimuti malam dan berkedip-kedip dengan lampu. Saat ini, di seluruh Yang Jiabao, Yang Fan adalah satu-satunya yang bisa terbang dengan pedang. Di sini, ada sejumlah besar manusia dan sejumlah kecil yang abadi keluarga yang adalah penguasa di sini, dengan sejarah keluarga 4 atau 500 tahun. Tepat ketika Yang Fan terbang ke posisi tertentu, suara wanita yang menyenangkan tiba-tiba datang dari bawah. Kakak Yang Fan, tunggu. Yang Fan berhenti tanpa sadar, dan langsung menilai pemilik suara itu. Saudari muda Yang Men, ini kamu, dan kakak senior Yang Guang. Yang Fan jatuh dari langit dan menatap pria dan wanita di depannya sambil tersenyum. Pemuda itu berusia sekitar 27 atau 8 tahun, mengenakan jubah brokat ungu, dengan alis tebal dan wajah karakter Cina, dia terlihat lebih stabil. Orang ini adalah murid langsung dari patriark keluarga Yang, bernama Yang Guang, yang telah berlatih Qi Refining Dzogchen sejak 2 tahun lalu. Yang Guang adalah jenius kultivasi kedua setelah Yang Fan dalam keluarga, dan juga anggota keluarga paling menjanjikan di generasi ketiga setelah Yang Fan memasuki tahap konsentrasi. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun panjang berwarna putih bulan, lahir seperti bunga seperti bulan, matanya secerah air, dan kulitnya putih berkilauan. Ketika dia melihat Yang Fan, wajahnya yang cantik tampak memerah, dan matanya bersinar, mau tidak mau berteriak pada Yang Fan. Wanita ini adalah Yang Men, putri kepala keluarga. Dia cantik alami dan berbakat, dan dikagumi oleh banyak anak dalam keluarga. Bayangkan saja, Yang Men adalah putri dari kepala keluarga, cantik seperti bunga, tetapi juga memiliki kualifikasi yang baik. Jika ada yang bisa berpasangan dengannya sebagai sepasang biksu,
bukankah itu akan menjadi panen ganda kekayaan dan seks, seorang wanita cantik dan harta keluarga besar dari keluarga Yang. Namun, visi Yang Men sangat tinggi, dan orang-orang yang malas tidak memperhatikannya sama sekali. Kakak Yang Fan, kemana kamu pergi? Jarang melihatmu terbang dengan pedang di benteng Yang. Yang Men datang dengan gembira, dan datang ke sisi Yang Fan, kata-katanya sangat lembut. Sudah lama sejak aku melihatmu, suster muda. Yang Fan berkata dengan santai. Meskipun dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk suster muda ini, gadis surga yang sombong, kesannya tidak buruk. Melihat ini, Yang Men dan Yang Fan mengobrol dengan sangat ramah, tetapi mengesampingkan dirinya, kilatan kesuraman yang tak terlihat melintas di mata Yang Guang. Sebagian besar anak dalam keluarga tahu bahwa Yang Guang merayu Yang Men, putri patriark. Namun, siapapun yang memiliki hati dapat melihat bahwa Yang Men tampaknya menyukai Yang Fan. Yang ingin saya jelaskan adalah dalam keluarga Yang di Nanling, meskipun banyak anak bermarga Yang, kebanyakan dari mereka tidak memiliki hubungan darah. Sejumlah besar anak awalnya tidak bernama Yang, tetapi mereka semua mengubah nama belakang mereka setelah memasuki keluarga. Misalnya, Yang Guang adalah seorang yatim piatu sejak kecil, dengan tulang yang sangat bagus, sehingga dia diterima sebagai murid langsung oleh kepala keluarga dan mengubah nama belakangnya menjadi Yang. Contoh lainnya adalah Yang Fan, dia mengikuti nama keluarga ayahnya, tetapi rumah leluhurnya bukanlah Yang. Hehe, kakak muda Yang Fan, semua orang di keluarga Yang di Nanling tahu bahwa kamu jenius, dan malam di kastil keluarga yang begitu memikat, mengapa kamu harus terbang di langit dengan pedang untuk menarik perhatian orang? Dalam kata-kata Yang Guang, ada sedikit sarkasme, tapi itu tidak bisa menyembunyikan kecemburuan di hatinya. Anda harus tahu bahwa seseorang yang memupuk keabadian perlu mencapai tahap konsentrasi sebelum ia memiliki kemampuan untuk terbang dengan pedang. Di seluruh Yang Jiabao, kecuali Yang Fan, di antara 3 generasi anak-anak, tidak ada yang bisa terbang. Yang Guang menyindir Yang Fan karena pamer di langit, dan pada saat yang sama mengungkap kecemburuannya. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa. Guru ada hubungannya denganku, jadi aku tidak bisa berbicara denganmu lagi. Saudari junior, aku pergi. Yang Fan menyapa Yang Men, dan pergi dengan pedangnya, tanpa melihat langsung ke arahnya. Yang Guang melihatnya. Kakak Yang, ayo pergi. Yang Men berkata sambil tersenyum, melihat sosok tampan Yang Fan terbang dengan pedang, dengan sedikit kerinduan dan kekaguman di matanya, iri di hatinya, dan bergumam pada dirinya sendiri, kapan saya bisa ini bagus untuk memasuki tahap berkonsentrasi, terbang dengan pedang, melayang di langit, betapa menyenangkannya. Huff. Bukankah hanya terbang dengan pedang? Pasti bisa memasuki tahap berkonsentrasi dalam waktu kurang dari 10 tahun. Yang Guang bersumpah, menatap kepergian Yang Fan dengan mata seperti ular berbisa, sedikit kelicikan melintas di wajahnya, diam-diam dipenuhi dengan kecemburuan. 10 tahun. Yang Men dengan lembut membelai rambut biru di dahinya, dia terlihat cukup menarik di malam hari, dia sedikit mengernyit, dan berkata dengan dingin, kalau begitu aku harus menunggu selama 10 tahun. Terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi adalah mimpi yang saya miliki sejak saya masih kecil. Sekarang, tampaknya hanya saudara laki-laki yang dalam keluarga yang dapat membantu saya mewujudkan keinginan ini. Pria yang tidak terkendali dan bangga muncul di benaknya lagi, saudara Yang Fan. Tahap konsentrasi, aku harus mencapainya. Yang Guang mengepalkan tinjunya, dengan ekspresi tegas di wajahnya, dan berkata, jangan khawatir, saudari junior, aku bisa membantumu mencapai keinginan ini juga. Hanya kamu, Yang Men. Tersenyum dia berkata, bahkan jika ada 10 dari Anda, itu masih tidak sebagus satu pandangan ke belakang dari saudara Yang Fan. Oke, mari bertaruh, Anda memberi saya 1 tahun, dan hanya dalam 1 tahun, saya pasti akan bisa berkultivasi ke tahap berkonsentrasi. Saat itu, saudari junior, kamu harus menikah denganku. Kata Yang Guang dengan percaya diri. 1 tahun, tidak mungkin. Jika benar-benar berhasil, saya mungkin memikirkannya. Yang Men tersenyum seperti bunga. Sepanjang jalan tanpa insiden, Yang Fan datang ke halaman Master Liu Elder. Masuklah. Sebelum Yang Fan dapat berbicara, rumah itu terbuka secara otomatis, dan suara lelaki tua yang agak lembut keluar. Dari sini terlihat bahwa kultivasi lelaki tua di rumah itu jauh lebih baik daripada Yang Fan. Murid memberi penghormatan kepada guru. Yang Fan masuk ke ruangan dan memberi hormat kepada lelaki tua yang duduk bersila dengan tatapan hormat. Pria tua itu mengenakan pakaian biasa, dengan rambut putih dan wajah seperti anak kecil, meskipun sudah tua dan kuno, dia masih penuh semangat dan energi, yang tidak sebaik orang muda dan paruh baya biasa.
Duduk dulu. Penatua Liu tampak bermartabat, dan dengan lambaian tangannya, pintu menutup secara otomatis, dan batasan yang kuat menjulang di sekitar rumah. Tuan, ini, Yang Fan merasakan suasana yang tidak biasa. Sepertinya guru datang kepadanya untuk konferensi Wen Tian besok. Tuan, saya datang kepada Anda kali ini untuk membahas hal-hal penting. Penatua Liu menunjukkan sedikit kelelahan di wajahnya. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah berita. Konferensi Wen Tian besok, keluarga yang Kyoto akan mengirim orang saya di seluruh cabang Nanling untuk memilih anak-anak berbakat. Keluarga yang di Jingdu, Yang Fan terkejut. Perlu diketahui bahwa di 80.000 mil negara Yuyang, keluarga yang di Kyoto adalah salah satu dari 4 keluarga kultivasi terkenal, dengan sejarah yang dapat ditelusuri kembali ribuan tahun. Dikatakan bahwa keluarga Nanling yang hanyalah cabang dari keluarga Jingduyang. Yang Fan sangat terkejut dengan berita bahwa raksasa keluarga yang di Kyoto ini datang ke benteng keluarga yang untuk memilih murid. Ini sepertinya kabar baik. Yang Fan diam-diam berpikir bahwa dengan bakatnya sendiri, jika dia tampil baik di konferensi Wen Tian besok, dia akan memiliki peluang bagus untuk dipilih oleh keluarga yang di Kyoto. Melihat ekspresi Yang Fan, Penatua Liu tiba-tiba berkata, ini bukan kabar baik untukmu. Kenapa? Yang Fan sangat bingung. Jika dia bisa memasuki keluarga kultivasi besar seperti keluarga yang di Jingdu, dia akan dapat menghubungi lebih banyak ahli dan mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk membudidayakan makhluk abadi. Malam ini, saya akan meninggalkan Yang Jiabao sebagai guru. Penatua Liu menunjukkan ekspresi yang kompleks, dan alih-alih menjawab pertanyaan Yang Fan secara langsung, dia mengungkapkan keputusannya sendiri. Tuan, Anda ingin pergi. Yang Fan tertegun, lalu menjatuhkan diri, berlutut di tanah, matanya sedikit merah, dan berkata dengan tulus, guru memperlakukan saya dengan sangat baik, mengapa Anda tiba-tiba ingin pergi? Benteng keluarga. Penatua Liu melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat mengangkat Yang Fan, dia menatap muridnya, menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menekan kesedihan di hatinya, dan berkata dengan nada tenang. Saya ingin meninggalkan Yang Jiabao sebagai guru, yang terkait dengan Kyoto Yang Jia besok. Anda tahu, 20 tahun yang lalu, saya adalah teman diam-diam dengan ayahmu Yang Tian. 10 tahun yang lalu, ayahmu tiba-tiba hilang, Anda bertanya tentang keberadaan ayah Anda, tetapi saya tidak pernah memberi tahu Anda. Tuan, apakah Anda ingin memberi tahu keberadaan ayah saya sekarang? Yang Fan bertanya dengan penuh semangat. Sudah 10 tahun, dan kehidupan dan kematian ayahnya tidak diketahui, dan keberadaannya tidak diketahui. Ayahmu mungkin sudah mati, dan keluarga yang di Jingdu adalah salah satu musuhnya. Jadi, begitu kamu memasuki keluarga yang di Jingdu, itu akan seperti domba di mulut harimau. Ketika Penatua Liu mengucapkan kata itu musuh, suaranya dingin. Suhu di dalam ruangan sedikit turun. Konferensi Wen Tian besok, Anda tidak boleh setuju untuk memasuki keluarga yang di ibu kota apapun yang terjadi. Penatua Liu berulang kali mendesak sebelum Anda memasuki periode pembangunan yayasan, saya hanya dapat memberitahu Anda sebanyak seorang guru, cukup kuat ketika kamu memiliki kekuatan, semuanya dapat dengan mudah diselesaikan. Oke, kamu kembali, sebagai guru, aku akan meninggalkan Yang Jiabao malam ini, agar tidak membawamu bencana pembunuhan, dari generasi sebelumnya, dan seharusnya itu tidak akan melibatkan generasi berikutnya, selama Anda tidak memasuki keluarga yang di ibu kota, Fan Er. Penatua Liu menolak untuk mengatakan apapun, dan mengusir Yang Fan keluar. Tuan-tuan, Yang Fan meneriakkan beberapa patah kata di luar rumah, tetapi tidak mendapat jawaban, dan akhirnya harus pergi dengan sedih. Melihat kepergian Yang Fan, Penatua Liu akhirnya tidak dapat menahannya, meneteskan air mata, dan menghela nafas pelan. Saya harap akan ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Huhu. Tanda seru. Setelah kembali ke halamannya sendiri, Yang Fan sesak napas dan dadanya terengah-engah. Ayah, apakah kamu hidup atau mati? Tangan Yang Fan bergetar, dan ayah yang dia kagumi di masa kecilnya muncul di benaknya. Itu semua karena aku tidak cukup kuat. Yang Fan diam-diam menyalahkan dirinya sendiri. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada cincin misterius yang dikenakan di jari tengah tangan kanannya. Ada gerakan tiba-tiba di hatiku. Menatap cincin misterius di tangannya, wajah Yang Fan menunjukkan sedikit antisipasi. Dering ruang Xianhong, bisakah kamu mewujudkan keinginanku? Yang Fan bergumam. Jangan ragu, Xianhong Space dapat memenuhi semua keinginanmu. Pada saat ini, suara menghina terdengar di benak Yang Fan. Suara ini sangat familiar. Saat berikutnya, dia memasuki ruang Xianhong yang aneh lagi, berdiri di atas sebatang rumput hijau, dengan sebuah gubuk dan seekor anak guk-guk di sampingnya.
Kecuali lapangan hijau di bawah kakinya, tanah di sekitarnya benar-benar hitam, dengan nafas kematian yang samar. Itu jelas anak guk-guk yang baru saja berbicara. Sekarang Anda dapat memikirkannya dengan jelas. Ruang abadi dapat membantu Anda mencapai keinginan apapun. Lebih penting lagi, itu adalah set kedua dari teknik menentang surga di alam semesta seribu besar. Ruang yang tak terhitung jumlahnya, dunia yang tak terhitung jumlahnya, di antara miliaran-miliaran makhluk hidup, ini juga merupakan kesempatan besar bagi Anda untuk bertemu dengan ruang Xianhong. Anak guk-guk itu berkata dengan tenang, ekspresinya sangat manusiawi, tidak ada yang mengira itu hanya anak guk-guk biasa. Latihan menantang surga, apa ini? Dalam kesan saya, di dunia budidaya keabadian, ada 3 tingkat latihan pemula, tingkat rendah, menengah, dan lanjutan. Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang latihan menantang? Yang Fan bertanya dengan curiga. Latihan menantang surga itu unik. Hanya ada 2 set latihan di seluruh alam semesta. Bagaimana mungkin ada tempat sepertimu? Bahkan jika kamu memilikinya, itu palsu. Anak guk-guk itu cukup bangga. Jalan, ini sangat kuat. Yang Fan segera menyadari nilai dari teknik yang menantang surga ini. Saya khawatir seluruh benua Dongsheng tidak memilikinya, dan itu pasti di luar teknik tingkat lanjut. Yah, kamu bisa membuat pilihan sekarang. Senyum kemenangan muncul di wajah anak guk-guk itu. Tapi, begitu Yang Fan memikirkan untuk melatih keterampilan ini, pertama-tama seseorang harus meninggalkan istana, hatinya mulai mundur. Ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa ada kompromi? Mata Yang Fan berbinar dan dia tiba-tiba bertanya. Betul, jika ingin mempraktekkan rangkaian latihan ini, pertama-tama kamu harus melukai diri sendiri dan memiliki semangat pengabdian tanpa pamrih. Menjadi seorang Kasim adalah cara melukai diri sendiri. Itu membuatmu menjadi orang yang tidak berguna dalam hal fungsi seksual. Ada cara lain, yaitu menghapus kultivasi diri dan menjadikanmu orang yang tidak berguna dalam hal kekuatan. Ada senyum aneh di mata anak guk-guk itu. Apa, tinggalkan kultivasi Anda? Yang Fan terkejut, dan menatap anak guk-guk itu dengan tatapan waspada. Bagi para kultivator seperti mereka, akan lebih menyakitkan daripada kematian jika mereka menghapus kultivasi mereka. Yang Fan telah berkultivasi ke tahap konsentrasi saat ini, yang merupakan harga dari kerja keras selama lebih dari 10 tahun. Bayangkan saja, betapa hebatnya menghancurkan 10 tahun penebusan dosa, dan itu pasti tidak kurang dari menjadi seorang Kasim. Hehe, kamu tidak mau membayar harganya. Saya telah bertemu dengan 99 orang sebelumnya, dan mereka tidak dapat menukar diri mereka untuk kesempatan ini, atau mereka tidak begitu percaya pada kemampuan dimensi Xianhong. Saya harap Anda dapat melakukan sesuatu yang lebih baik dari mereka. Pilihan yang lebih masuk akal, ini adalah set kedua teknik menentang surga di alam semesta seribu besar. Jika Anda tahu bahwa set pertama teknik menentang surga menciptakan dan keberadaan yang tak terkalahkan di dunia, kamu tidak akan terlalu ragu. Kata anak guk-guk itu sambil tersenyum. Wajah Yang Fan mendung dan tidak pasti, dan dia berpikir keras. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan tuannya. Ayahmu kemungkinan besar sudah meninggal, dan keluarga yang di Jingdu adalah salah satu musuhnya. Jadi, begitu kamu memasuki keluarga yang di Jingdu, itu akan menjadi seperti domba di mulut harimau. Pertemuan Wentian besok, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh setuju untuk memasuki keluarga yang di ibu kota. Ya, sampah. Jika saya menjadi orang yang tidak berguna, saya pasti tidak akan bisa masuk ke keluarga yang di Jingdu. Dengan cara ini, keluarga yang di Jingdu tidak akan peduli padaku, seorang cacat yang kehilangan mana. Kemudian, saya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengabdikan diri pada kultivasi. Untuk ayah saya, untuk impian keabadian saya dengan keberanian besar, Yang Fan membuat keputusan yang dapat mengubah takdir masa depannya. Tinggalkan kultivasi Anda. Tatapan Yang Fan berangsur-angsur menjadi lebih tajam, dan pada saat ini, suasana hatinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, dia juga agak memahami arti dari sukses hanya dapat dicapai setelah menerobos. Bayangkan saja seseorang dapat memiliki keberanian seperti itu dan begitu kejam pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak menonjol dari keramaian, bagaimana mungkin dia tidak terlepas dari dunia. Selama kamu meletakkan tanganmu di tanah merah hitam di sebelahmu, kamu berhasil menghapus kultivasimu. Anak guk-guk itu mengingatkan, melihat Yang Fan telah membuat keputusan, wajahnya menunjukkan kekaguman. Saya tidak perlu menghapus kultivasi saya di ruang nyata. Yang Fan sedikit terkejut. Itu benar, ruang Xianhong itu ajaib. Ini bukan ruang virtual, juga bukan ruang gagasan.
Kamu dalam kenyataan dan kamu di sini benar-benar sinkron. Artinya, jika kamu mati di sini, maka dalam kenyataan kamu juga akan mati. Anak guk-guk itu tertawa. Apakah ini benar-benar ajaib? Yang Fan sama sekali tidak dapat memahami arti dari ruang ini, itu sebenarnya disinkronkan dengan kenyataan. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Fan berjongkok, mengulurkan sepasang tangan yang sedikit gemetar, dan menyentuh tanah merah hitam di dekat lapangan hijau. Di ruang aneh ini, kecuali tanah hijau di bawah kaki Yang Fan, sisa tanah merah hitam memancarkan napas mati yang mengerikan. Akhirnya, seolah 10.000 tahun telah berlalu, tangan Yang Fan menyentuh tanah merah hitam. Engah, Yang Fan meletakkan tangannya di tanah merah dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, kekuatan melahap yang mengerikan datang dari tanah mati. Cahaya biru di tubuh Yang Fan berkedip, dan vitalitas kelahirannya tanpa sadar melonjak menuju tanah hitam. Tiba-tiba, tubuhnya mengalami kerusakan yang tak terbayangkan, banyak urat di tubuhnya patah, bahkan andalamnya rusak parah. Dengan kebocoran vitalitas kelahiran, vitalitas dalam tubuh Yang Fan juga banyak hilang, dan wajahnya yang awalnya kemerahan menjadi sangat pucat. Bahkan, kulit dan rambut di tubuhnya menua dengan kecepatan yang terlihat. Ah! Yang Fan mendesis kesakitan, keringat dingin keluar di dahinya, dan tubuhnya terus bergetar. Jenis rasa sakit ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa, dan hanya Yang Fan, yang sangat ulet, yang dapat menahannya. Setelah sekian lama, tanah hitam yang disentuh tangan Yang Fan mulai berubah menjadi tanah hijau yang sama di bawah kakinya. Lambat laun daya tarik di negeri ini semakin berkurang, dan mulai penuh vitalitas. Ledakan. Pada saat tertentu, Yang Fan jatuh lemas ke tanah, kehilangan semua mana, dan menjadi lumpuh. Yang lebih mengejutkan adalah rambut hitamnya memutih. Pada saat Yang Fan kehilangan mana, denyut khusus terpancar dari cincin di tangannya. Cahaya darah melonjak di permukaan cincin, dan cahaya hijau menyatu dengan cahaya darah, berubah menjadi hantu, memasuki kedalaman jiwa Yang Fan. Pada saat ini, ada aliran informasi tambahan di benaknya. Xian Hong Jue, ternyata adalah serangkaian latihan yang sebelumnya tidak diketahui. Xian Hong Jue, apakah ini teknik menantang surga yang dikatakan anak guk-guk itu? Yang Fan diam-diam terkejut. Ledakan. Tiba-tiba, keluarga yang di Nanling bergemuruh keras, dan guntur ungu bergulung di langit, dengan momentum yang mencengangkan. Pada saat ini, paksaan yang menakutkan datang dari ujung langit yang tak berujung. Kekuatan langit yang menakjubkan tidak tertandingi oleh kekuatan manusia. Selain itu, jangkauan yang dicakup oleh paksaan ini sangat luas, meliputi benua Dongsheng, yang membentang ratusan juta mil, dalam satu tarikan napas. Biksu berpangkat rendah dan manusia yang tidak sekuat itu baik-baik saja, mereka hanya bisa melihat kilatan samar guntur dan kilat antara langit dan bumi, dan merasa bahwa momentumnya belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi mereka tidak memiliki perasaan khusus lainnya. Namun, itu akan menjadi sengsara bagi makhluk gaib yang kuat, yang semuanya memiliki kekuatan surga yang menakutkan. Mungkinkah seseorang sedang mengalami malapetaka besar, dan ingin berubah menjadi bulu dan melambung? Gumpalan kesadaran spiritual mengembara di benua Dongsheng, dan keberadaan tirani tingkat atas, satu persatu, memuntahkan seteguk darah kaget. Tidak mungkin, bahkan jika kamu melewati bencana, kamu tidak memiliki kekuatan seperti itu. Di bagian timur benua Dongsheng, di menara astrologi kuno dan mulia, sesosok kabur melayang tinggi di langit, dan titik-titik cahaya bintang meluap di sekitar sosoknya yang sempurna, seperti Dewi Bintang. Pasti ada angka aneh di langit. Sebuah suara halus terdengar di langit berbintang, dan wanita yang diselimuti cahaya bintang misterius itu menghela nafas dan memuntahkan seteguk darah. Bila ada malapetaka dari langit, pasti ada bilangan ganjil. Bila ada bencana dari langit, pasti ada bilangan ganjil. Pesan ini disampaikan dengan kecepatan luar biasa di antara makhluk gaib besar di seluruh benua Kemenangan Timur. Dari sini kita bisa melihat status wanita misterius di langit berbintang. Terlepas dari makhluk gaib yang hebat ini, Yang Fan adalah satu-satunya pembudidaya tingkat rendah, atau manusia, yang berada di bawah tekanan besar, karena dia kehilangan mana. Guntur dan kilat yang melonjak antara bumi dan bumi meluas ratusan kali dan ribuan kali dalam bidang penglihatannya dibandingkan dengan yang lain. Yang Fan bahkan memiliki ilusi bahwa tekanan tak berujung dari kekacauan di seluruh dunia hanya ditujukan padanya. Di bawah kekuatan surgawi seperti itu, dia hanya bisa memuntahkan seteguk darah, berpegangan erat. Untungnya, pertanda abnormal antara langit dan bumi hanya berlangsung selama beberapa tarikan napas, dan kemudian berangsur-angsur surut. Panggilan. Yang Fan dipenuhi keringat, dan jatuh lemas ke tanah, dengan ekspresi ketakutan yang berkepanjangan.
Hanya dalam waktu singkat, hidupnya telah mengalami perubahan yang luar biasa, semua kekuatan sihir yang dia kembangkan selama lebih dari 10 tahun hilang, dan dia menjadi orang yang tidak berguna. Segera, dia menjadi orang yang tidak berguna, berjuang di bawah kekuatan agung langit, dan akhirnya berhasil bertahan hidup dengan menghindari bencana. Selamat Tuan, di bawah perisai ruang Xianhong, Anda telah berhasil menghindari pemantauan hari surga. Mulai sekarang, Anda akan menjadi pelopor di ruang Xianhong, dan dengan seperangkat keterampilan yang menantang surga ini, Anda akan dapat menciptakan kemungkinan tak terbatas keberadaan. Suara anak guk-guk itu terdengar di benak Yang Fan. Di kedalaman jiwanya, ada sekelompok cahaya zamrud transparan, yang melambangkan Xianhong Jue, yang perlahan menyatu ke dalam jiwa Yang Fan. Pada saat ini, malam berangsur-angsur memudar, dan langit tampak pucat. Wajah Yang Fan pucat, dan dia membuka pintu dengan gemetar. Kepala rambut putih itu berkibar melawan angin pagi, tampak begitu berubah-ubah dan suram. Bekerja semalaman, dia menjadi orang yang tidak berguna. Semalam, Yang Fan kehilangan semua mana dan menjadi cacat. Rambut putihnya berkibar dalam kabut tipis dan angin pagi, membuatnya tampak begitu tua dan lemah. Seorang anak laki-laki berusia 18 tahun dengan rambut putih tergerai, pemandangan yang sangat menyedihkan. Yang Fan berdiri dengan gemetar di depan pintu, matanya redup dan tak bernyawa. Namun, tidak ada jejak keputusasaan di hatinya. Di dunia gelap yang seolah tak berujung itu, ada cahaya terang yang membuatnya tenang dan tenang tidak seperti sebelumnya. Di kedalaman pikirannya, lingkaran cahaya zamrud membungkus teknik Xianhong Jue yang menantang surga yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang perlahan melebur ke dalam jiwanya. Pada saat yang sama, Yang Fan juga dapat menonton adegan di Xianhong Space dengan sangat jelas. Di tanah mati hitam tak berujung, dia menempati sebidang kecil tanah, satu-satunya tanah hijau di bawah kakinya. Setelah energi vital Yang Fan disuntikkan barusan, luas lahan hijau meluas menjadi 2 meter persegi. Ukuran gubuk jerami tetap tidak berubah, dan anak guk-guk sebelumnya, tidak seperti biasanya, memandang Yang Fan, tuannya, dengan sangat hormat. Tuan, tanah hijau di bawah kakimu melambangkan wilayah yang telah kamu reklamasi. Sekarang, kamu adalah Xianhong level 0 dan memiliki sedikit kemampuan reklamasi tanah, anak. Guk-guk itu menjelaskan secara proaktif. Apa yang bisa saya lakukan di tanah hijau seperti itu? Jika saya menebak dengan benar, begitu saya memasuki tanah mati hitam di sekitarnya, saya mungkin akan mati seketika. Kata Yang Fan dengan ringan. Tuan menebak dengan benar, Anda tidak dapat memasuki tanah hitam. Dengan otoritas tingkat 0 Xianhong Anda saat ini, Anda dapat menanam harta alam yang dapat bertahan hidup di lingkungan manapun di tanah hijau. Saat ini, percepatan waktu tanah hijau adalah 2 kali lipat. Kata anak guk-guk itu tanpa lelah. Oh, dengan kata lain, tanah hijau di bawah kakiku dapat beradaptasi dengan tanaman yang tumbuh di lingkungan manapun. Jika teratai salju gunung es di puncak gunung ditanam di sini, dapatkah ia bertahan? Bahkan Anda dapat bertahan hidup dengan baik jika Anda membawa harta surga dan bumi dari laut dalam ke sini. Anak guk-guk itu tersenyum dan berkata, karena keterbatasan level Xianhong, kemampuan lahan hijau saat ini masih terbatas. Seperti level Anda meningkat, belum lagi tanaman, bahkan mineral logam pun bisa ditanam. Ngomong-ngomong, apa artinya percepatan kali ini? Yang Fan bertanya dengan bingung. Percepatan waktu adalah efek dari lahan hijau untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Jika Anda menanam ramuan spiritual di sini, butuh 10 tahun untuk tumbuh, tetapi di bawah pengaruh percepatan waktu, Anda hanya perlu 5 tahun. Dengan tuannya peri dengan peningkatan level Hong, proporsi percepatan waktu akan menjadi semakin besar. Tentu saja, jika Master membantu dengan pencocokan Xianhong Jue, proporsi percepatan waktu dapat meningkat pesat dalam waktu singkat. Akselerasi waktu, ini luar biasa. Yang Fan kaget, lahan hijau tidak hanya bisa beradaptasi dengan tumbuhan di lingkungan manapun, tapi juga mempercepat waktu. Ngomong-ngomong, ruang abadi memiliki semua jenis fungsi yang luar biasa Tuan, Anda akan mengetahuinya di masa depan. Ada beberapa senyuman aneh di wajah anak guk-guk itu. Yah, seperti yang kamu katakan, tidak rugi bagiku untuk menghapus semua keahlianku. Tapi, untuk beberapa hari ke depan, aku pasti akan menanggungnya mata. Yang Fan berkedip. Tuan, apakah Anda sudah melupakan Xianhong Jue? Itu adalah teknik yang menentang surga yang melampaui segalanya di dunia. Jika Anda dapat mempraktikkannya, bahkan jika Anda tidak dapat segera memiliki kekuatan gaib yang tak terkalahkan yang menguasai dunia, itu sudah cukup untuk membuatmu bangga dengan teman-temanmu. Itu. Anak guk-guk itu mengingatkan dengan ramah.
Hati Yang Fan melonjak. Sejauh yang dia tahu, di benua Dongsheng, metode kultivasi keabadian dibagi menjadi level awal, level dasar, level menengah, dan level lanjutan. Selain itu, ada skill top legendaris. Untuk keluarga kecil seperti keluarga yang di Nanling, latihan yang bisa mereka sentuh hanya terbatas pada level awal dan level dasar. Semakin tinggi tingkat keterampilannya, semakin besar potensi pengembangannya, memungkinkan praktisi untuk melangkah lebih jauh. Tentu saja, latihan tingkat tinggi lebih mendalam dan umumnya lebih bertenaga. Untuk Yang Fan, mendapatkan satu set latihan tingkat menengah adalah sesuatu yang hanya bisa dia harapkan. Dia bahkan tidak memikirkan latihan lanjutan yang lebih berharga. Adapun teknik yang menentang surga, dia bahkan belum pernah mendengarnya. Keterampilan yang menantang surga, Yang Fan tidak sabar, dan ingin segera mulai berlatih. Namun, kenyataan tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Sebab, hari ini adalah hari istimewa konferensi Wentian dalam keluarga. Untuk konferensi Wentian, manajemen senior keluarga sangat mementingkan hal itu, dan setiap anggota keluarga harus berpartisipasi. Memikirkan konferensi Wentian, Yang Fan tidak bisa menahan senyum masam dengan keadaannya saat ini. Dia tidak tahu apa hasilnya jika dia pergi untuk berpartisipasi dalam konferensi Wentian. Duduk di halaman dan mengatur nafasnya sebentar, merasakan mana yang kosong di tubuhnya, Yang Fan akhirnya menyadari kelemahan orang biasa. Tanpa mana, dia adalah manusia. Jika ditempatkan di dunia budidaya abadi, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Ketika matahari baru saja terbit dan semburat merah samar menyebar di langit, Yang Jiabao berangsur-angsur menjadi hidup. Hari ini adalah hari penting untuk konferensi Wentian, dan anak-anak keluarga bangun lebih awal dari sebelumnya. Yang Fan berdiri, menghela nafas pelan, dan berkata pada dirinya sendiri apapun yang terjadi pada akhirnya akan datang. Dia ingin melihat berapa banyak orang yang dapat memperlakukannya dengan tulus ketika dia berada dalam kondisi terburuknya. Saat Yang Fan bangun, suara lembut dan menyenangkan datang dari luar halaman. "Kakak Yang, saya Yang Men, bolehkah saya masuk?" Pintunya terbuka, "Masuklah," Yang Fan berkata dengan ringan. "Bagus sekali, Kakak Yang, kamu belum berangkat, kenapa kita tidak pergi bersama?" Yang Men, yang mengenakan gaun indah seperti bunga, tiba-tiba membeku, menatap Yang Fan yang berkulit putih rambut dan kulit pucat di hadapannya. "Ah!" Yang Men menutup mulutnya dan berseru kaget. "Ada apa denganmu, rambutmu memutih?" Yang Men gemetar, menatap Yang Fan dengan mata mengelak, dan menemukan fakta yang mencengangkan. "Saudari, apa yang terjadi?" Pada saat ini, Yang Guang, yang mengenakan jubah brokat ungu, bergegas ke halaman, matanya tertuju pada Yang Fan, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. "Adik laki-laki, rambutmu." Yang Guang terkejut untuk beberapa saat, tetapi ketika matanya tertuju pada Yang Fan, dia segera menemukan fakta yang mencengangkan. "Mungkinkah kakak muda Yang Fan terobsesi dengan latihan kungfu, dan..." Yang Guang juga sedikit tidak yakin, dan berhenti, menunggu jawaban Yang Fan. "Itu benar, seperti yang Anda duga, ketika saya sedang berlatih, saya tidak sengaja kehilangan akal. Tidak hanya itu, tetapi semua kultivasi saya hilang." Yang Fan berkata dengan tenang, rambut putihnya tertiup angin pagi, suram. "Apakah kamu sudah menyelesaikan kungfumu?" Yang Guang membuka mulutnya lebar-lebar, jejak ekstasi muncul di wajahnya tanpa sadar, tetapi dia langsung menahannya. Jejak ekspresi tak tertahankan muncul di wajah Yang Manxiao, dan dia segera kembali tenang, memalingkan wajahnya dan tidak menatap Yang Fan lagi. Yang Guang merasa lega dan merasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berjalan ke Yang Fan, menepuk bahunya, dan berpura-pura berkata dengan ramah, "Saudara muda Yang Fan, jangan berkecil hati. Dengan bakatmu, bahkan jika kamu melakukan sangong, bukan berarti kamu tidak punya apa-apa. Dimungkinkan untuk memulihkan basis kultivasi asli. Terima kasih atas kebaikanmu, saudara." Tidak ada jejak keputusasaan di wajah Yang Fan, katanya dengan ringan. Dia mencibir di dalam hatinya, di alam budidaya abadi, jika dia kehilangan kultivasinya, seberapa sulit untuk kembali ke keadaan semula. Mengkultivasi keabadian sama dengan berlatih seni bela diri di dunia sekuler. Begitu Anda melewatkan usia optimal dan berlatih lagi, itu akan menjadi setengah upaya dengan upaya 2 kali lipat dan sangat sulit. "Kakak Yang Guang, ayo pergi dulu." Yang Men tersenyum pada Yang Guang, meraih tangannya, dan meninggalkan halaman Yang Fan dengan penuh kasih sayang. Yang Guang sangat gembira di dalam hatinya, tanpa halangan Yang Fan, dia benar-benar jenius nomor 1 dalam keluarga, dan wanita yang dicintainya dapat kembali ke pelukannya. Yang Fan memandang pria dan wanita yang pergi itu dengan mata mengejek,
tidak merasa kecewa di hatinya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang orang munafik seperti Yang Guang. Dia tidak menyukai Yang Men, dan sekarang dia melihat esensi wanita seperti ini. Oke, bagus sekali. Yang Fan menghela nafas lega, dan berjalan keluar dari halaman rumahnya dengan suasana hati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, dia tidak kecewa ataupun lega, seperti orang luar yang menonton dengan dingin. Kakak Fan, Kakak Fan. Begitu dia melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, dia mendengar suara remaja yang sedikit tidak dewasa. Kakak, Yang Fan tersenyum pada adik laki-lakinya Yang Lei. Rambutmu. Yang Lei kaget saat melihat rambut putih kakak tertuanya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kakak baik-baik saja. Yang Fan sedikit tersenyum. Kamu masih mengatakan tidak apa-apa, kamu terlihat seperti orang mati, kamu pasti telah melakukan kesalahan dalam latihanmu, mengapa aku tidak meminta izin kepada Patriark untukmu? Yang Lei bergegas ke kakak laki-laki itu, menyeretnya ke halaman. Hehe, kakak, hentikan, kakak punya sesuatu untuk dikatakan. Yang Fan tersenyum ringan. Kakak Fan, ini. Yang Lei menatap kakak tertuanya dengan hati-hati, dan tiba-tiba menemukan fakta yang kejam. Itu benar, kakak laki-laki adalah orang yang tidak berguna sekarang. Yang Fan mengulurkan tangannya dan menepuk pundak adik laki-lakinya, nadanya datar luar biasa. Ketika Yang Lei mendengar ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dia menatap kakak laki-lakinya dengan ekspresi kompleks, perhatian, belas kasihan, dan kekhawatiran. Setelah beberapa saat, mata Yang Lei menjadi merah, dan dia berkata dengan suara rendah, kakak kenapa kamu tidak pulang dan tinggal bersama ibu dan adikmu? Kamu tidak harus menghadiri konferensi Wen Tian ini. Agar tidak ketinggalan. 18 tahun yang lalu, ayahnya, Yang Tian, membawanya kembali ke keluarga yang di selatan, Yang Fan belum pernah bertemu dengan ibu kandungnya. Setelah ayahnya Yang Tian kembali, dia benar-benar menikah dengan manusia sebagai istrinya dan melahirkan adik laki-lakinya Yang Lei. Selain itu, Yang Fan juga memiliki seorang adik perempuan yang dijemput oleh ibu yang bernama Yang Huixin. Karena takut menunda latihan Yang Fan dan saudara laki-lakinya, Yang dan putrinya tinggal sendirian di kota kecil dekat Yang Jiabao. Saudara Fan, mengapa Anda masih ingin berpartisipasi dalam konferensi Wen Tian? Mengapa Anda tidak membiarkan saya meminta petunjuk dari guru? Tidak, saya sudah mengambil keputusan. Tindakan pengecut untuk melarikan diri dari kenyataan. Mata Yang Fan sejernih dan setenang air danau. Yang Lei terinfeksi oleh ketenangan dan keberanian kakak laki-lakinya, jika dia adalah orang lain, menghadapi kenyataan yang begitu kejam, dia pasti sudah lama pingsan. Dia menarik napas dalam-dalam, hanya memahami perasaan kakak tertuanya, dan berkata dengan tulus saudaraku, aku percaya suatu hari kamu akan bangkit kembali. Yang Fan menunjukkan ekspresi lega, bahkan ketika dia dalam kondisi terburuknya, masih ada orang yang memperlakukannya seperti sebelumnya. Cinta keluarga memang perasaan paling tanpa pamrih dan tulus di dunia. Meskipun dia dan Yang Lei adalah saudara tiri, mereka tumbuh bersama, dan hubungan di antara mereka lebih baik daripada saudara kandung biasa. Oke, sudah larut, ayo pergi ke konferensi Wen Tian bersama. Yang Fan berjalan di Yang Jiabao yang ramai dengan wajah tenang, dan Yang Lei berjalan berdampingan dengannya, dengan sedikit kerumitan di matanya. Di pagi hari, rambut putih Yang Fan sangat menarik perhatian. Seorang anak laki-laki berusia 18 tahun dengan rambut putih tergerai, dia penuh dengan kesedihan dalam perubahan hidup. Sebagian besar manusia di Yang Jiabao mengenal Yang Fan, lagi pula, di antara 3 generasi, dia adalah satu-satunya yang bisa terbang di langit dengan pedang. Dulu, setiap kali dia muncul, dia bisa menimbulkan sensasi. Kali ini juga tidak terkecuali. Wow, ada keributan di kerumunan, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak membicarakannya. Apa yang terjadi di sini? Jenius pertama dari keluarga yang di Nanling, mengapa rambutnya tiba-tiba memutih? Dari apa yang saya lihat sekarang, dia tampaknya sangat lemah. Apakah dia akan berpartisipasi dalam konferensi Wen Tian? Kemungkinan besar karena obsesinya dengan latihan, saya pikir dia sedikit goyah ketika dia berjalan sekarang, dalam keadaan ini, dia masih dapat berpartisipasi dalam konferensi Wen Tian. Keluarga, jadi kamu harus tahu beberapa cerita di dalam. Bocah keluarga yang sedikit terkejut, dan berkata dengan heran kakak Yang Fan telah kehilangan kungfu, dia telah menjadi orang yang tidak berguna. San kungfu. Tanda tanya. Tidak berguna. Kesimpulan ini langsung menimbulkan sensasi, seperti air mendidih. Berita besar. Berita besar jenius pertama keluarga yang di Nanling ternyata lumpuh. Segera,
Berita tentang Yang Fan menjadi lumpuh menyebar ke setiap sudut kastil keluarga yang seolah-olah dia telah tumbuh dengan cepat. Hehe, dia ternyata orang yang tidak berguna, apa yang harus aku katakan, dia tidak terbang dengan pedangnya hari ini, dan pamer di langit. Seseorang mengejek, dan berkata dengan jengkel. Aku melihatnya dengan rambut putih, sangat sunyi, dan sekarang dia telah kehilangan mana, jadi aku merasa sangat menyedihkan. Seorang anak laki-laki keluarga yang baik hati tidak bisa menahan air mata. Orang-orang di sekitar langsung meliriknya dengan pandangan menghina tidak ada prospek. Dia pantas kehilangan kungfunya. Dia biasanya tinggi di atas tanah, tapi sekarang dia dilempar sampai mati dan biarkan dia merasakan seperti apa rasanya untuk menjadi fana. Kerumunan tertawa dan diejek ada banyak suara, tetapi beberapa orang tetap diam, merasa menyesal dan simpati di hati mereka. Diam kalian semua, Yang Lei akhirnya pecah, dengan keberuntungan dan mana, dan berteriak keras. Tiba-tiba, penonton terdiam, dan manusia ini terintimidasi oleh momentumnya. Yang Lei adalah seorang kultivator keabadian, dia memiliki basis kultivasi tahap akhir pemurnian Qi, dan dia tidak buruk di antara 3 generasi keluarga. Dulu, selain kakak tertua Yang Fan dan Yang Guang yang telah menyempurnakan energinya, hanya sedikit dari 3 generasi keluarga yang bisa bersaing dengannya. Hahaha saudara muda Yang Lei, aku mendengar suaramu dari jauh. Apa yang membuatmu begitu marah? Pada saat ini, seorang biksu gendut dengan wajah malang datang dari tidak jauh, tentang usia, tetapi dia memiliki perut lurus, wajah gemuk dan telinga besar, dan sepasang mata kecil yang hampir menyempit ketika dia tersenyum. Fatili, Yang Lei sedikit terkejut, lalu berkata dengan marah, keluar dari sini. Nama lengkap Fatili adalah Li Fugui, dan dia adalah keponakan dari leluhur keluarga Yang. Anak laki-laki ini sembrono dan bejat, dia biasanya pergi ke tempat-tempat romantis, dan berteman dengan sekelompok anggur dan daging di daerah keluarga Yang di Nanling. Dia sering melakukan beberapa hal yang keterlaluan dan menindas yang lemah. Seiring waktu, manusia fana Yang Jiabao dan beberapa anggota keluarga menjauhkannya dari jarak hormat, dan beberapa bahkan sangat membencinya. Bahkan Patriark Yang Hong tidak menyukainya. Namun, Fatili dicintai dan disayang oleh kakek dari keluarga Yang. Karena Yang Hong, kepala keluarga, hanya memiliki satu anak perempuan, Yang Men, dan tidak memiliki anak, nenek moyang keluarga yang sangat memperhatikan keponakan yang kehilangan orang tuanya ini. Siapa kakek tua itu? Dia adalah generasi pertama dari keluarga Yang di Nanling. Dia berstatus tinggi. Bahkan kepala keluarga tidak berani melanggar keputusan yang dibuatnya. Oleh karena itu, di bawah perlindungan leluhur keluarga Yang, bahkan jika Fatili biasanya melakukan hal-hal yang keterlaluan, tidak ada yang berani menghukumnya. Patriark menutup mata terhadap hal ini, dan paling banyak memberikan pelajaran lisan. Di masa lalu, hanya Yang Fan, jenius nomor 1 dalam keluarga, yang memberi pelajaran pada Fatili. Bahkan jika Fatili menggugat leluhur tua, itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, Yang Fan adalah putra kebanggaan keluarga, dan tuannya, Penatua Liu, sangat kuat dan terbaik dari generasi kedua. Hei, bukankah ini jenius pertama kita di Yang Jiabao? Fatili memiliki senyum cerah di wajahnya, memandang Yang Fan dengan jahat, tetapi mengabaikan Yang Lei yang ada di sampingnya. 3 bulan lalu, Yang Fan memberi Fatili pelajaran serius, dan dia sudah lama menyimpan dendam terhadapnya. Sekarang, Yang Fan kehilangan mana dan menjadi orang yang tidak berguna, betapa bahagianya Fatili. Manusia di sekitar benteng keluarga Yang, ketika mereka melihat Fatili mendekat, menunjukkan ketakutan dan kebencian di hati mereka. Berkat pujiannya, Yang hanya menjadi orang yang tidak berguna sekarang. Kata Yang Fan dengan tenang, mengulurkan tangannya untuk menahan adik laki-laki yang hendak marah. Hahaha jika itu masalahnya, maka aku akan memanggilmu bahan limbah nomor 1 keluarga Yang, bagaimana menurutmu, Kakak Fan? Fatili menunjukkan senyum yang tidak berbahaya. Kamu sedang mencari kematian. Yang Lei melepaskan diri dari tangan Yang Fan, mencubit formula ajaib dengan tangannya, cahaya spiritual berkedip, dan ada gelombang panas yang mengepul di udara. Diam. Bla, 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 bla. Bla, lari. Tidak, Tuan Peri sedang bertarung. Li terkejut. Tanpa diduga, Yang Lei berani melakukan sesuatu padanya, jadi dia dengan cepat mengorbankan jimat biru dan menyuntikkan mana ke dalamnya. Jimat biru itu langsung membentuk tirai air biru di depannya, dan cahaya biru yang mengalir di dalamnya bisa terlihat samar-samar. Bang bang bang. 3 bom api menghantam tirai air biru, menyebabkan riak di atasnya. Nak,
Ada sampah no. Satu keluarga yang, tunggu dan lihat saja. Fatili mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi, dia sangat kuat, dia bukan tandingan Yang Lei. Putra ini biasanya tidak berniat berkultivasi, meskipun ada banyak buku rahasia tentang ramuan yang diberikan oleh leluhur keluarga Yang, dia hanya seorang biksu pada tahap awal pemurnian Qi, dan dia belum membuat kemajuan apapun dalam kultivasinya untuk beberapa tahun. Saudaraku, ayo pergi. Jika ada yang berani menghinamu lagi, biarkan aku memukulnya sampai mati. Yang Lei memelototi orang-orang di sekitarnya. Yang Fan tersenyum tipis itu hanya lalat, saudaraku, jangan biarkan ini memengaruhi suasana hatimu. Para pembudidaya abadi paling takut pada ketidaksabaran. Saudaraku, Fatili sangat menghinamu, dan kamu tidak marah. Yang Lei kata dengan marah. Tenang, tenang. Yang Fan berjalan maju tanpa lambaian, ketenangannya membuat Yang Lei mengaguminya. Saudaraku, aku telah meyakinkanmu. Yang Lei tidak bisa menahan senyum masam, dan mengikuti kakak laki-lakinya ke tempat penting keluarga. Keluarga yang di Nanling akan mengadakan konferensi Wentian setiap 3 tahun, pada hari ini, para tetua keluarga akan memeriksa kemajuan kultivasi anak-anak, untuk memastikan perkembangan yang baik dari generasi masa depan keluarga. Seperti biasa, konferensi Wentian diadakan di teras Wentian, sebuah tempat penting di Yangjiabao. Wentiantai adalah platform seni bela diri setinggi Zhangsu, terbuat dari batu anti sihir hitam, yang sangat keras. Platform pertempuran hitam, panjang dan lebar lebih dari 100 kaki, berdiri di tanah, tampak berat dan hikmat. Ketika Yang Fan berdua datang ke Wentiantai, sejumlah besar anak keluarga telah berkumpul di sini, masing-masing bersiap dan siap untuk mencoba. Konferensi Wentian juga merupakan kesempatan bagi 3 generasi keluarga yang di Nanling untuk menunjukkan diri. Jika Anda berperilaku baik, Anda mungkin diberi penghargaan oleh para tetua. Kedatangan Yang Fan tentu saja menimbulkan sensasi. Saudaraku, apakah kamu tahu bahwa Yang Fan, jenius pertama dalam keluarga, sekarang menjadi orang yang tidak berguna? Lahir di keluarga Nanling yang kami. Semua anak dalam keluarga memusatkan perhatian mereka pada Yang Fan, dan diskusi pribadi muncul. Tentu saja, ada juga beberapa anggota keluarga yang memandang Yang Fan dengan penyesalan dan simpati. Singkatnya, mulai saat ini, jenius pertama dari keluarga dengan lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya tidak ada lagi. Yang Fan dengan erat menggenggam tangan kakaknya untuk mencegahnya marah, dan berkata dengan suara rendah, saudaraku, jangan impulsif. Jika kamu ingin menghela nafas lega untuk kakak laki-lakiku, mulai sekarang, kamu bisa berlatih keras dan berusaha untuk melampaui orang-orang ini. Yang Lei menatap kakak laki-lakinya. Dari mata yang dalam dan gelap itu, dia melihat semacam ketidakpedulian, semacam kepercayaan diri dan ketegasan, dan semacam kebijaksanaan dan kesabaran. Di mata sang kakak, bahkan tidak ada sedikit pun keputusasaan dan kehilangan. Pikiran Yang Lei terkejut, dan dia merasakan ketidakberdayaan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, saudaraku, aku akan mendengarkanmu. Yang Fan tersenyum ringan, matanya yang gelap kembali ke keadaan kuno tanpa gelombang. Sungguh aneh, kakak laki-laki pada saat itu memberi saya perasaan bahwa saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Yang Lei sedikit terpana, melihat wajah tegas kakak laki-lakinya Yang Fan, setelah beberapa pukulan berat yang telah kehilangan mana dan menjadi lumpuh, dia masih tidak bisa melihatnya, bisa tenang. Ruang Xian Hong. Yang Fan berjongkok, merentangkan tangannya, dan menyentuh tanah hijau yang penuh vitalitas tanpa batas. Bintik-bintik cahaya hijau zamrud segar, di sepanjang lengannya, memasuki tubuh Yang Fan dengan tertib. Aliran vitalitas yang stabil memperbaiki tubuhnya dengan kecepatan luar biasa. Aku tidak menyangka tanah hijau ini memiliki efek yang luar biasa. Yang Fan mengagumi, dan berkata kepada anak guk-guk di sebelah gubuk. Tentu saja, tanah hijau dapat membantu menyembuhkan luka, membersihkan sumsum dan memotong tulang, bahkan menyehatkan jiwa. Sekarang saya menantikan hasil seperti apa yang akan dihasilkan setelah Master berlatih Xian Hongjue. Menjawab, ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Ngomong-ngomong, apakah ada orang lain selain aku di ruang abadi ini? Yang Fan tiba-tiba menanyakan keraguannya. Pada saat ini, ada keributan di depan Wentiantai. Kepala keluarga ada di sini. Lihat, semua tetua telah tiba. Hei, kenapa kamu tidak melihat kepala tetua Liu? Gerakan di luar menyela Yang Fan dan Xian kontak di Hong Kong. Tetapi pada saat ini, kulitnya menjadi jauh lebih baik, tidak sepucat sebelumnya. Ruang Xian Hong benar-benar menakjubkan. Ruang hijau di ruang Xian Hong memiliki efek magis, yang di luar dugaan Yang Fan.
Membersihkan sumsum dan memotong tulang, menyehatkan jiwa, ini adalah efek ajaib yang hanya bisa dimiliki oleh ramuan berharga di dunia budidaya yang abadi. Ambil pencucian sumsum dan pemotongan tulang sebagai contoh, untuk mencapai efek seperti itu, diperlukan pil pencuci sumsum yang ajaib. Ramuan ini dapat sangat meningkatkan fisik biksu atau manusia tingkat rendah, dan mengubah tubuh manusia yang rapuh. Dengan bantuan pil Shishui, bahkan orang dengan bakat biasa pun dapat memasuki alam pertama kultivasi abadi pemurnian Qi. Namun, nilai pil Shishui tidak vulgar, dan tidak cocok untuk pemurnian, dan orang biasa tidak dapat memperolehnya sama sekali. Sejauh yang Fan tahu, seluruh keluarga Nanling yang mungkin tidak dapat membuat beberapa pil sumsum pembersihan. Jika sejumlah besar pil sumsum pencuci dapat diperoleh, sebuah keluarga dapat dengan mudah membuat pembudidaya abadi dalam jumlah besar. Dibandingkan dengan mencuci sumsum dan memotong tulang, memelihara jiwa lebih maju, seiring dengan meningkatnya tingkat biksu, peran jiwa akan menjadi semakin penting. Bahkan Yang Fan hanya memiliki setengah pengetahuan tentang situasi tertentu. Lagi pula, dia sudah lama tidak berada di jalan abadi, dan dia masih seorang biksu tingkat rendah sebelumnya. Selain mencuci sumsum dan memotong tulang dan menutrisi jiwa, tanah hijau misterius di ruang Xianhong mengandung kekuatan hidup yang dapat menyembuhkan luka Yang Fan dengan kecepatan yang mengerikan. Yang Fan secara pribadi mengalami fungsi ini barusan, hanya dalam waktu singkat, sebagian besar luka di tubuhnya sembuh, yang bernilai setengah bulan kultivasi. Mencuci sumsum dan memotong tulang menutrisi jiwa menyembuhkan dan memulihkan. Yang Fan sangat gembira fungsi ini hanyalah efek dari tanah hijau misterius. Kakak, konferensi pertanyakan surga akan segera dimulai. Lihatlah patriark dan tetua terbang di atas. Pada saat ini, adik laki-laki Yang Lei dengan cepat mengingatkan. Yang Fan mengangguk, dengan cepat menjadi tenang, dan mengalihkan pandangannya ke langit. Suara mendesing. 7 atau 8 orang terbang di langit, semua biksu dalam tahap konsentrasi. Hanya ketika basis kultivasi mencapai tahap konsentrasi, kultivator abadi dapat awalnya memiliki kemampuan untuk terbang, dan dia juga harus menggunakan alat sihir dan harta karun. Pemimpin berusia sekitar 50 tahun, dengan sosok kekar dan wajah yang bermartabat, dia tidak marah dan agung, dan dia datang ke udara dengan pisau bulan sabit perak, dengan momentum yang baik. Orang ini adalah kepala keluarga Yang Hong. Yang Fan melirik 7 atau 8 orang yang sedang berkonsentrasi, dan diam-diam berkata, tampaknya keluarga Yang di selatan tidak memiliki begitu banyak kultivator es yang berkonsentrasi. Benar saja, di antara 7 atau 8 orang, ada 2 orang asing. Salam untuk patriark, salam untuk sesepuh. Para murid keluarga di dekat atap semuanya memberi hormat dengan sangat hormat. 7 atau 8 orang, dipimpin oleh patriark Yang Hong, semuanya terbang ke tenda dekat Wentiantai. Tuan Yang dan Tuan Su, silakan duduk, 2 tamu terhormat. Setelah memasuki tenda, kepala rumah, Yang Hong, berinisiatif untuk mengundang mereka berdua duduk, dengan sikap yang sangat hormat. Keduanya adalah seorang anak laki-laki berpakaian putih dengan wajah seperti batu giok dan seorang sarjana Konfusianisme setengah baya. Bocah berpakaian putih itu baru berusia 15 atau 16 tahun, tetapi ia memiliki basis kultivasi tahap konsentrasi. Adapun sarjana Konfusius paruh baya di sebelahnya, kultivasinya bahkan lebih tak terduga, dan Yang Fan dan yang lainnya tidak bisa menebak sama sekali. Hehe. Pemilik keluarga yang bersikap sopan. Keluarga Yang di selatan dan keluarga Yang saya di ibu kota adalah satu keluarga. Cendekiawan Konfusius. Bermarga Su tersenyum tipis, dan duduk bersama Tuan Yang, benar-benar duduk di tengah tiang tenda. Setelah keduanya duduk, semua tetua keluarga Yang, termasuk patriark sendiri, mengambil tempat duduk mereka. Dari mana asal 2 orang itu, bahkan kepala keluarga menganggap mereka sebagai tamu terhormat. Kurasa mereka tamu terhormat dari keluarga Yang di ibu kota. Beberapa anak sudah mendapat kabar sebelumnya. Keluarga Yang di Kyoto. Yang Fan menatap Tuan Yang dan Tuan Su di tenda, terengah-engah. Saya belajar dari tetua Liu bahwa keluarga Yang di Jingdu adalah salah satu musuh ayahnya. Dan ayahnya sekarang tidak diketahui, dan kemungkinan besar hidupnya telah hilang. Karena itu, ketika dia menentukan identitas kedua orang ini, jejak permusuhan segera muncul di hatinya. Panggilan. Yang Fan menghembuskan napas ringan, menenangkan dirinya, dan mencoba yang terbaik untuk menahan permusuhan di dalam hatinya. Dia mengerti bahwa seorang kultivator abadi tingkat tinggi memiliki indera yang sangat tajam, dan jika dia memiliki niat membunuh, sangat mungkin pihak lain akan merasakannya. Anak-anak dari keluarga Yang di Nanling,
hari ini adalah konferensi Wentian 3 tahunan keluarga kami Patriark Yang Hong berdiri. Suaranya dipenuhi mana, menggemakan penonton, membuat semua orang diam. Pada konferensi Wentian hari ini, Yang Jiabao saya mendapat kehormatan untuk menyambut dua tamu terhormat dari keluarga Yang di Kyoto. Mereka adalah tuan muda dari keluarga Yang di Jingdu, Tuan Yang Yuyang, dan yang lainnya dari keluarga Yang di Jingdu. Penatua Tuan Su. Di bawah perkenalan Patriark Yang Hong, sudut mulut Tuan Yang meringkuk, dan dia melirik kerumunan di bawah. Dia menemukan bahwa tidak satu pun dari murid benteng keluarga Yang ini yang dapat berdiri bahu-membahu dengannya, dan basis kultivasi mereka semuanya berada di bawah tahap konsentrasi. Dengan wajah lembut, Tuan Su sedikit tersenyum pada murid keluarga Yang di bawah. Sekarang, saya akan mengumumkan berita lain. Dalam konferensi Wentian ini, setiap anggota keluarga yang berkinerja baik dan mendapatkan dukungan dari Tuan Su dan Tuan Muda yang akan memiliki kesempatan untuk dipilih langsung ke dalam keluarga Yang di ibu kota. Yang Hong berkata sambil tersenyum. Wow, ada keributan di antara hadirin, dan semua biksu membicarakannya. Keluarga Yang di Jingdu adalah salah satu dari 4 keluarga besar pembudidaya abadi di negara Yuyang. Jika Anda membandingkannya dengan keluarga Yang di selatan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan penyihir besar. Jika seseorang dapat memasuki kekuatan pemahaman seperti itu pasti akan menjadi titik balik yang bagus untuk masa depan dan takdir seseorang. Mendengar berita seperti itu, bahkan Yang Lei di sebelah Yang Fan menunjukkan sedikit emosi. Ini adalah kesempatan langka. Di sisi lain, Yang Guang juga menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia melirik Yang Fan yang tidak jauh, dan berpikir dalam hati sekarang Yang Fan telah menjadi orang yang tidak berguna, jadi biarkan dia pergi menghalangi jalan. Aku adalah anak dari keluarga Yang di Nanling yang memiliki peluang terbaik untuk dipilih. Sejenak, darahnya mendidih. Paman Yang, saya mendengar bahwa keluarga Yang Anda di Nanling memiliki kejeniusan yang langka dalam 100 tahun. Dia baru berusia 20 tahun, tetapi dia memiliki tingkat kultivasi tahap konsentrasi. Apakah ada hal seperti itu? Saat Yang Yu berbicara, suaranya tidak keras, tidak kecil, tapi disengaja agar semua orang di lapangan mendengarnya. Ini memang ada orang seperti itu. Nama orang ini adalah Yang Fan. Dia berusia 18 tahun ini. Dibandingkan dengan bakat tuan muda yang memasuki tahap konsentrasi pada usia 16 tahun, itu bukan apa-apa. Yang Hong berkata dengan ragu-ragu. Sayang sekali, sepertinya aku tidak bisa mempertahankan kejeniusan Yang Fan. Tadi malam, dia telah memberitahu Penatua Liu untuk tidak setuju memasuki keluarga Yang di ibu kota bagaimanapun caranya. Haha. Bagus sekali. Yang Yu terkekeh, melompat, dan terbang keluar, mendarat di tiantai, dan berkata kepada Yang Hong. Paman Yang, tolong biarkan kejeniusan dalam keluarga itu keluar, bersainglah denganku. Wow, ada keributan di antara penonton, dan kemudian berubah menjadi keheningan yang mematikan. Anji 3 tahun. Penonton terdiam. Yang Fan merasakan detak di hatinya, dan merasa bahwa mata semua orang tertuju padanya. Dia diam-diam berpikir itu buruk, dan pada saat ini, dia ditantang oleh tuan muda dari keluarga Yang di Kyoto. Jika dalam waktu normal, maka tidak apa-apa, itu juga dalam masa konsentrasi, dan dia tidak akan takut pada apapun. Tetapi pada saat ini, dengan semua kultivasinya hilang dan dia menjadi orang yang tidak berguna, bagaimana dia bisa bersaing dengan lawannya? Yang Yu mengikuti tatapan semua orang di luar lapangan dan jatuh di wajah Yang Fan, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Seorang anak laki-laki berusia 18 tahun dengan rambut putih tergerai begitu mengejutkan di tengah keramaian. Bahkan ketika Yang Yu pertama kali melihat pemuda ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih di hatinya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa yang disebut jenius nomor 1 dari keluarga Yang di Nanling ternyata adalah orang yang tidak berguna. Fan apa yang terjadi denganmu? Pada saat ini, mata Patriark Yang Hong dan yang lainnya juga tertuju pada Yang Fan, semuanya terkejut. Yang Fan membungkuk sedikit ke kepala keluarga, dan berkata dengan tenang ketika saya berlatih tadi malam, murid saya menjadi gila dan kehilangan kungfu sepanjang malam. Sekarang, dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Terkejut. Ini adalah seorang jenius yang dikembangkan dengan hati-hati oleh keluarga Yang di Nanling, pilar kastil keluarga Yang di masa depan, tetapi sekarang dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Kerja keras bertahun-tahun kultivasi, dan antisipasi lebih dari 10 tahun semuanya sia-sia. Wajah Patriark Yang Hong menunjukkan belas kasihan, dan dia tidak tahan melihat Yang Fan lagi. Apakah dia putra Yang Tian? Tuan Su bertanya dengan tenang. Ya, dia adalah putra Yang Tian di masa lalu.
Dibandingkan dengan Yang Tian, bakat putranya bahkan lebih baik. Dia baru berusia 18 tahun dan telah memasuki tahap konsentrasi. Sayang sekali jenius seperti itu pergi gila dan menjadi orang yang tidak berguna. Penyesalan di mata Yang Hong nyata. Lagi pula, Yang Fan yang jenius diharapkan dan dikembangkan oleh generasi kedua mereka. Apakah kamu jenius nomor satu dari keluarga yang di sebelah selatan? Yang Yu berdiri di atap, menatap bocah berambut putih dengan heran. Hahaha, apa jenius pertama? Dia sekarang adalah bahan limbah nomor satu di Yang Jiabao. Tuan Muda Yang, jika Anda ingin menemukan seseorang untuk bersaing, Anda harus mengubah orang lain. Suara mengejek keras Fatili terdengar dari penonton, dan segera ada ledakan tawa. Fatili, kamu mendekati kematian. Yang Lei sangat marah, tetapi dihentikan oleh Yang Fan. Namun, mulai hari ini, gelar Yang Fan sebagai sampah nomor satu telah dikonfirmasi. Fugui, diam. Patriark Yang Hong berteriak dengan dingin, dia juga sangat membenci keponakan ini. Fatili segera menjadi jujur, bahkan jika dia meminjam 100 keberanian lagi, dia tidak akan berani menentang Patriark. Yah, tidak ada seorang pun di keluarga besar yang di sebelahku yang bisa bersaing denganku. Aku datang jauh-jauh dari ibu kota, tapi itu buang-buang waktu saja. Yang Yu berdiri dengan bangga di platform pertempuran, merasa menyesal dan Said dengan nada menyesal. Huff, tuan muda dari keluarga Yang, kamu sangat menggertak. Kakak laki-lakiku baru saja menyelesaikan kungfunya, jadi kamu datang untuk menantang. Ketika kakak laki-lakiku berada di masa jayanya, mengapa kamu tidak datang untuk menantang? Yang Lei mencibir. Kamu Yang Yu tidak bisa membantu tetapi mati lemas, putraku baru berusia 16 tahun, dan dia datang ke sini tepat pada waktunya. Untuk konferensi Wentian dari keluarga yang di sebelah selatan, balas Yang Lei. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika saya datang ke Yang Jiabao, saya melihat orang menyebalkan nomor satu. Saya bahkan tidak melihat satupun sosok yang disebut jenius nomor satu, kata Yang Yu dengan agresif. Pada saat ini, anak-anak dari semua keluarga yang hadir tidak tahan pria kecil tak tahu malu. Tercela. Dan mau tidak mau mengutuk semuanya. Kamu mundur, kenapa kita tidak menggunakan metode kompromi? Karena jenius pertama dari keluarga yang di sebelah selatan sayangnya telah jatuh, maka kamu menunggunya selama 3 tahun, dan membiarkan benteng keluarga yang kembangkan kejeniusan lainnya. 3 tahun kemudian, Anda datang ke Yang Jiabao lagi, jika tidak ada yang bisa menandingi Anda, maka Anda akan menang secara terbuka dan terbuka. Tuan Yang Bao, bagaimana menurut Anda? Tuan Su yang misterius berbicara. Itu benar, itu benar. Keluarga tetangga selatan yang kita mengalami sedikit kecelakaan kali ini, yang mengecewakan Tuan Muda. 3 tahun kemudian, ketika Anda datang ke kastil keluarga yang lagi, kami pasti akan memupuk lawan yang bisa bertarung sengit dengan Tuan Muda. Yang Hong menemaninya sambil tersenyum, berpikir dalam hati dalam 3 tahun, berapapun harganya, kita harus memupuk seorang anak di generasi muda yang akan berkonsentrasi. Itu di sebelah keluarga yang di selatan, jadi saya tidak bisa kehilangan orang ini. Oke, Tuan Su benar, saya akan datang ke Yang Jiabao ini lagi dalam 3 tahun. Mata Yang Yu tertuju pada dua bersaudara Yang Fan, dan berkata dengan mencibir ketika saatnya tiba, kalian berdua akan pergi ke Yang Jiabao bersama. Mari kita lihat apakah itu bisa menyakitiku sedikitpun. Siapa yang takut pada siapa? Mari kita tunggu dan lihat. Yang Lei mengertakkan gigi. Yang Fan sedikit tersenyum, tetapi tidak berbicara, seolah menyetujui perjanjian itu. Setelah episode kecil ini berlalu, konferensi Wentian berlangsung dengan tertib. Oke, konferensi Wentian dalam keluarga sekarang secara resmi sedang berlangsung. Menurut kesepakatan selama bertahun-tahun, penampil terbaik di sesi sebelumnya akan menjadi yang pertama naik ke atas panggung. Orang yang berbicara adalah saudara laki-laki kedua dari Patriark, Yang Gang. Yang Gang terlihat berusia sekitar 40 tahun, berkonsentrasi pada kultivasi tahap menengahnya. Pertama-tama, mari kita undang Yang Guang, yang melakukan yang terbaik terakhir kali, untuk memamerkan mana. Yang Gang berhenti sejenak, dan akhirnya mengubah nama Yang Fan menjadi Yang Guang. Semua orang di lapangan sedikit terkejut, dan mereka semua mengalihkan pandangan ke Yang Fan, ingin melihat betapa kecewanya dia. Namun, Yang Fan tersenyum, tanpa jejak kehilangan, apalagi keputusasaan. Pada saat ini, suara agung tiba-tiba datang dari telinga Yang Fan. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Malu pada kamu, keluar dari sini. Yang Fan membeku ketika mendengar ini, dan mengalihkan pandangannya ke Patriark Yang Hong.
Ternyata Patriark Yang Hong menyuruhnya keluar sekarang melalui transmisi suara dengan kesadaran spiritualnya. Aku tidak menyangka itu. Yang Fan tersenyum meminta maaf pada Patriark, lalu berbalik dan pergi. Di masa lalu, dia adalah seorang jenius dalam keluarga, dan kepala keluarga, Yang Hong, sangat memperhatikannya, dan sering membimbingnya dalam kultivasi. Dia sudah menduga bahwa dia akan diabaikan oleh keluarga, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kepala keluarga akan langsung menyuruhnya pergi. Kenapa kamu tiba-tiba pergi? Yang Lei tidak mengerti, jadi dia tidak mendengar transmisi suara dari kesadaran spiritual Patriark. Saudaraku, tetap di sini dan menonton. Bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam konferensi Wentian sebagai orang yang tidak berguna? Saya merindukan ibu dan saudara perempuan saya sekarang, jadi saya akan pulang dulu. Yang Fan tersenyum santai, dan menatap ringan ke arah Patriark di atas panggung. Dan para tetua, kalau begitu hati-hati. Yang Lei melihat punggung kakak laki-lakinya pergi, rambut putihnya tertiup angin, begitu kesepian. Hatinya terasa masam, dan air mata jatuh. Namun, dia tidak tahu bahwa kejatuhan seorang jenius hanyalah awal yang baru. Sosok yang sunyi dan berubah-ubah itu, dengan rambut putih berkibar tertiup angin, pernah menjadi jenius pertama dalam keluarga, dia perlahan meninggalkan konferensi Wentian. Di platform penonton, Patriark Yang Hong melihat kepergian Yang Fan, dan tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Sebelum Yang Fan pergi, dia tersenyum meminta maaf pada Patriark, yang memberinya perasaan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Sebagai kepala keluarga Yang Hong adalah orang yang sangat mementingkan kepentingan. Karena Yang Fan telah menjadi orang yang tidak berguna, dia sama sekali tidak memiliki nilai guna bagi keluarga, dan tinggal di sini akan memalukan dan mencolok, jadi tidak perlu tinggal di sini. Kepergian Yang Fan tentu menarik perhatian banyak orang. Bahkan Yang Guang, yang baru saja naik ke atas panggung, mau tak mau meliriknya, dan hatinya penuh gairah mulai hari ini, saya akan menjadi orang pertama dalam generasi muda keluarga, dan tidak ada yang dapat menghentikan langkahku di tengah kerumunan di sudut tertentu rumah. Yang Men, yang mengenakan gaun indah seperti bunga, memiliki kilasan belas kasihan di matanya yang cerah, yang segera digantikan oleh ketidakpedulian sayang sekali jenius pertama dalam keluarga. Jika bukan karena kecelakaan ini, ayahku kemungkinan besar akan menikahkanku dengannya. Melihat Yang Fan pergi, Fatili memutar matanya dan melontarkan tatapan sinis lampu. Dia diam-diam mengeluarkan bangau kertas kecil dari tas penyimpanan, menembakkan beberapa kilatan cahaya di tangannya, dan membisikkan sesuatu ke bangau kertas. Akhirnya, dengan jentikan jarinya, bangau kertas kecil itu berubah menjadi cahaya biru kabur yang tidak mencolok, terbang ke langit, dan menghilang. Yang Fan meninggalkan tempat penting keluarga, dan kembali ke Yang Jiabao, yang penuh dengan orang. Di sini, berbagai suara jual beli di pasar sampai ke telinga Yang Fan. Benteng keluarga yang bukanlah tempat yang murni abadi, ada sejumlah besar manusia yang tinggal di sini, dan mereka terikat pada keluarga yang di sebelah selatan. Roti kukus Zhang Laosan besar dan harum, 3 seharga 1 sen. Panekuk Chenxi yang baru dipanggang renyah dan lembab, beli 3 dan dapatkan 1 gratis. Anggur Wang Lao Jimmy, merek berusia seabad, lembut dan lesat. Ini adalah dunia orang biasa. Mereka tampaknya tidak terkendali, tetapi sebenarnya mereka penuh diintimidasi, menderita sejak lahir, tua, sakit dan mati. Bahkan jika Anda seorang pangeran dan jenderal, Anda tidak dapat menghindari kematian, dan sulit untuk melihat sekilas dunia. Yang Fan menatap pasar Yang Jiabao yang ramai, tetapi hatinya damai. Ketika dia bersentuhan dengan cara abadi dan melihat harapan keabadian, sulit baginya untuk kembali ke kehidupan semut yang memandang tinggi orang lain. Berdiri di tempatnya, pikiran Yang Fan sekali lagi tenggelam dalam ruang Xianhong. Berjongkok, dia meletakkan telapak tangannya di tanah hijau, dan bintik-bintik cahaya hijau mengalir ke tubuhnya terus-menerus, memulihkan lukanya dan mengisi kembali fungsi hidupnya dengan kecepatan luar biasa. Bahkan, bintik-bintik cahaya hijau ini memasuki pikirannya, menyehatkan jiwanya. Setelah setengah cangkir teh, Yang Fan merasa segar, dan tendon yang patah di tubuhnya, serta andalam yang rusak, semuanya kembali ke keadaan semula. Ini sungguh menakjubkan. Efek penyembuhan dari tanah hijau berkali-kali lebih kuat daripada yang disebut obat mujarab. Yang Fan menghela nafas lega, wajahnya sedikit lebih berdarah, dan rambut pucatnya juga sedikit lebih beraneka ragam. Dengan hanya setengah cangkir teh, Yang Fan mendapatkan kembali tubuh kuat yang dimiliki seorang biksu di tahap konsentrasi. Satu-satunya perbedaan sekarang adalah dia kehilangan mana, dan Yuan Shen-nya tidak sekuat sebelumnya, tetapi beberapa kali lebih kuat dari orang biasa.
Dengan kondisi saya saat ini, bahkan tanpa bantuan ruang Xianhong, saya dapat memulihkan tingkat kultivasi asli saya dalam 4 hingga 5 tahun. Yang Fan sangat bersemangat, tangannya sedikit gemetar. Tanah hijau dengan mudah memulihkan vitalitas dan vitalitasnya, serta memelihara jiwanya, sehingga ia tidak lagi dibatasi oleh usia, dan memiliki potensi yang sebanding dengan anak laki-laki berusia 11 atau 12 tahun. Bagus, aku akan pulang sekarang dan berlatih Xianhong Jue. Yang Fan menarik pikirannya dan berjalan menuju halamannya sendiri di Yangjiabao. Namun, ketika dia setengah jalan, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Segera menoleh ke samping, melirik ke belakang dari sudut matanya, namun matanya tertuju pada bilik di depannya. Bagaimana kamu menjual ginseng ini? Yang Fan pura-pura bertanya. Ini sangat berbahaya, aku hampir terlihat olehnya. Di depan toko tertentu, 3 atau 4 pria dengan wajah tidak ramah berjongkok, memperhatikan Yang Fan yang sedang berbelanja tidak jauh dari arus orang yang tak ada habisnya. Apa yang kamu takutkan? Anak ini telah kehilangan semua MP-nya, dia bahkan tidak sebaik manusia biasa. Aku akan menghajarnya lagi, kata sang pemimpin, pria paruh baya berkumis. Ya, Paman 8, dengan Anda sebagai kultivator abadi, kami benar-benar aman. Hehe, Tuan Yang, ini adalah ginseng giok putih berumur 500 tahun, yang sangat berharga. Ini adalah sayang bahwa benda ini diambil oleh beberapa orang. Seorang manusia mendapatkannya dan menyimpannya dengan tidak benar, menyebabkannya kehilangan sebagian besar vitalitasnya, dan hanya dapat dihidupkan kembali kecuali bertemu dengan alkemis yang brilian. Pemilik stan ternyata adalah seorang biksu pada tahap awal pemurnian ki berdagang di Yangjiabao. Dia jelas mengenal Yang Fan, seorang mantan jenius. 500 tahun ginseng giok putih, ini adalah harta alam. Hati Yang Fan tergerak, dan dia bertanya, bagaimana Anda menjual ginseng giok putih ini? Tuan Muda Yang, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lin Zong, dan saya seorang kultivator biasa. Meskipun Tuan Muda telah kehilangan segalanya mananya, dia sangat tenang dan tenang. Aku akan menunggu pembudidaya biasa untuk mengaguminya. Karena tuanku menyukainya, sebaiknya aku memberimu ginseng giok putih ini. Kata Lin Zong dengan antusias. Yang Fan memandang Lin Zong dengan serius, dan berkata, kalau begitu, karena saudara Lin sangat sopan, saya akan menerima ginseng giok putih ini. Penggarap lepas di dunia budidaya keabadian umumnya tidak memiliki latar belakang atau sekte, dan beberapa bahkan tidak memiliki guru, dengan 1 atau 2 latihan yang bobrok dan tidak lengkap, mereka meraba-raba jalan keabadian dengan susah payah. Untuk kultivator kasual tingkat rendah, yang paling kurang dari mereka adalah cara kultivasi, slip latihan giok, senjata dan harta ajaib, pengalaman kultivasi dan sebagainya, semua yang mereka miliki kurang. Pasti ada tujuan bagi Lin Zong untuk memberikan ginseng giok putih ini kepada Yang Fan dengan murah hati. Di lain hari, saudara Lin bisa datang ke rumah saya sebagai tamu. Ini bukan tempat tinggal saya di Yangjiabao, tapi rumah saya di kota Wuliu. Kata Yang Fan datar, terima kasih nak, terima kasih nak. Lin Zong juga orang yang cerdas, berterima kasih padanya lagi dan lagi. Meskipun Yang Fan kehilangan semua mananya, bagaimanapun juga dia adalah seorang biksu dalam periode konsentrasi, dan pengetahuannya tentang mengolah keabadian dan metode magis pasti 10 kali atau 100 kali lebih kaya darinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lin Zong, Yang Fan membelakangi orang-orang yang mengikutinya. Tiba-tiba berlari ke sudut tersembunyi, dia mengalihkan pandangannya, menggigit jari telunjuknya, dan darah menyembur keluar. Dia mengetukkan jarinya yang berlumuran darah ke tas penyimpanan di pinggangnya. Tas penyimpanan dibuka, dan Yang Fan dengan cepat mengeluarkan setumpuk jimat darinya, dan menyembunyikannya di sakunya. Setelah melakukan ini, Yang Fan menghela nafas lega. Kehilangan mana? Dia hanya perlu menggunakan darahnya sendiri sebagai panduan untuk membuka paksa tas penyimpanan dan mengeluarkan lebih dari selusin jimat. Lagi pula, tas penyimpanan ini telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan sebagai seorang beku di tahap konsentrasi, darah di tubuhnya mengandung beberapa spiritualitas. Melalui metode ini, bahkan jika dia kehilangan mana, dia hampir tidak dapat mengaktifkan beberapa mantra yang dapat digunakan hanya dengan sedikit mana jika dia memahami prinsip-prinsip mantra. Di sana, lihat, pria parubaya berkumis itu berseru, dan terus mengikuti ketiga perusuh itu. Beberapa saat yang lalu, Yang Fan menghilang dari pandangan mereka, yang membuat Basu panik sesaat. Ini adalah pekerjaan yang melibatkan 10 keping batu roh dan 1000 tael perak. Kita tidak boleh membiarkan domba gemuk ini hilang. Yang Fan berjalan di tengah jalan, pikirannya tenggelam dalam ruang Xianhong lagi.
Berdiri di tanah hijau, Yang Fan memandangi anak guk-guk itu tidak jauh, dan bertanya, bagaimana cara meletakkan barang-barang saya di ruang nyata di sini. Anak guk-guk itu berkata, kamu bisa menggerakkan pikiranmu. Sederhana sekali. Dengan memikirkan Yang Fan, ginseng giok putih di tangannya memasuki ruang Xianhong, dan dia memegangnya di tangannya. Ginseng di tanganmu sepertinya akan segera mati. Taruh di tanah hijau dan akan pulih dalam setengah hari. Anak guk-guk itu melihat ginseng di tangan Yang Fan, dan tiba-tiba mengatakan sesuatu. Hehe, saya membelinya karena saya sudah menebaknya sejak lama. Saya tidak menyangka tanah hijau memiliki efek seperti itu. Kata Yang Fan dengan riang. Aku akan membantumu mendapatkan peralatan dari gudang. Setelah itu, anak guk-guk itu memasuki gubuk di belakangnya, mengeluarkan sekop kecil darinya, berlari ke tangan Yang Fan, dan menyerahkan sekop itu kepadanya. Yang Fan mengerti apa artinya, jadi dia menggunakan sekop kecil untuk menghilangkan gulma di tanah hijau, menggali tanah, dan mengubur setengah dari ginseng di dalamnya. Dalam sekejap, jejak aliran hijau terbentang dari tanah hijau dan mengalir ke ginseng giok putih. Ginseng giok putih secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya dari keadaan lamban aslinya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Hebat, hanya dengan ginseng giok putih berusia 500 tahun ini, kamu bisa menjual ratusan batu roh di pasar perdagangan. Yang Fan sangat gembira. Ratusan batu roh, itu uang yang banyak. Perlahan, Yang Fan kembali ke halamannya yang lain, dengan sengaja tidak menutup pintu. Cepat dan ikuti. Bazihu memerintahkan ketiga perusuh itu, dan bergegas ke halaman lain dengan brutal. Namun, setelah memasuki halaman lain, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Yang Fan tidak terlihat. Kemana orang-orang pergi? Paman ke-8 berjalan ke halaman lain dengan beberapa penjahat, tetapi dia tidak melihat bayangan Yang Fan. Dapat dikatakan bahwa ketika Yang Fan masuk, mereka segera mengikuti, dan tidak mungkin untuk tidak melihat sosok itu. Cari aku. Mata Paman Ba berkilat dingin, dan dia membiarkan ketiga perusuh itu masuk ke halaman lain untuk mencari. Jika itu normal, bahkan jika mereka diberi 100 nyali, mereka tidak akan berani terlalu lancang. Namun, hari ini adalah hari istimewa untuk konferensi Wentian, dan sebagian besar anak keluarga telah pergi ke konferensi Wentian. Terlebih lagi, mantan jenius pertama kehilangan semua mana dan menjadi orang yang tidak berguna, yang membuat mereka tidak ragu. Jeritan tiba-tiba datang dari halaman lain, dan kedua pelayan perempuan, yang berusia 15 atau 16 tahun, melihat para huligan yang mengancam, dan wajah mereka memucat ketakutan. Kedua pelayan ini biasanya bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Yang Fan. Dalam satu keluarga, sama sekali tidak lebih dari 5 anggota keluarga yang dapat menikmati perlakuan tersebut. Gadis kecil itu lumayan tampan. 3 orang menyebalkan lokal tiba-tiba menjadi bernafsu dan memaksa mereka ke arah dua pelayan dengan penampilan rata-rata. Sebagai hooligan, hidup mereka tidak seindah yang terlihat di permukaan, dan mereka sering makan saat kenyang dan lapar. Yang Jiabao masih merupakan tempat yang relatif sah, dan mereka biasanya paling banyak menganiaya wanita kelahiran mereka. Melihat dua pelayan ini dengan postur sedang sekarang membuatnya lapar dan haus. Kalian semua, cepat dan berbisnis untukku, sial, aku belum pernah menyentuh seorang wanita dalam 8 kehidupan. Paman ke-8 memarahi dengan marah. Ya, Paman ke-8. Ketiga perusuh itu dengan cepat setuju, dan mulai mencari dengan hati-hati di halaman lain ini. Kalian dua gadis pelayan, katakan yang sebenarnya, apakah kamu sudah melihat tuanmu? Paman Ba menatap dingin ke arah dua pelayan yang gemetar ketakutan. Tuanku, kami belum pernah melihat tuannya kembali. Salah satu pelayan gemetar. Jika kamu tidak memberitahuku di mana tuanmu bersembunyi, aku akan menyerahkanmu kepada 3 orang mesum lapar ini. Bisa dibayangkan konsekuensinya. Paman ke-8 mengancam dengan wajah muram. Tolong biarkan kami pergi. Kami benar-benar tidak melihat tuannya kembali. Dia pergi ke konferensi Wentian. Kedua pelayan itu berteriak ketakutan. Paman ke-8 tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Paman Ba, kami telah mencari ke semua sudut, dan tidak ada petunjuk. Tapi, kami menemukan beberapa barang berharga di rumah ini. Setelah beberapa saat, 3 perusuh datang untuk melapor, memegang beberapa kaligrafi dan lukisan antik di tangan mereka, vas batu, giok buku dan sejenisnya, sepertinya mereka telah kembali dengan muatan penuh. Kalian, wajah Paman ke-8 memucat, aku menyuruhmu datang ke sini untuk menemukan seseorang, bukan untuk mencuri, dan kamu tidak akan pernah mengubah sifatmu.
Boom! Ketiga perusuh itu tampak sedih dan melemparkan botol dan kaleng ke tanah. Saya berani menyimpulkan bahwa Yang Fan ini masih bersembunyi di halaman ini. Tatapan Paman ke-8 mulai memeriksa setiap sudut halaman. Mungkinkah Paman ke-8 tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dan segera berkata pada dirinya sendiri tidak mungkin dia telah kehilangan semua mana, jadi masuk akal kalau dia tidak bisa merapal mantra. Memikirkan ini, Paman ke-8 tiba-tiba berdiri diam di tempat dan menarik napas, menyilangkan tangan, mengetik beberapa rumus, dan gelombang energi spiritual muncul di tubuhnya. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di mata Paman ke-8. Ini adalah mantra yang biasa digunakan oleh biksu tingkat rendah, mantra mata spiritual. Melalui teknik mata spiritual, para biksu dapat melihat beberapa hal yang tidak terlihat oleh mata terbuka, seperti hantu dan jiwa. Pada saat yang sama, teknik mata spiritual juga memiliki efek tertentu untuk menghancurkan yang tidak terlihat. Hei, kamu meminta masalah. Pada saat ini, suara seorang pria datang dari pintu halaman lain. Sosok Yang Fan muncul, dia menghela nafas, lalu menutup pintu halaman. Mencicit. Pintu halaman tertutup. Tuan. Kedua pelayan itu berkata dengan terkejut di wajah mereka. Kamu benar-benar di sini. Paman ke-8 menunjukkan ekspresi heran, melihat Yang Fan menutup pintu, tiba-tiba dia merasa sedikit tidak nyaman. Kalian bertiga, cepat dan kalahkan dia. Paman ke-8 berteriak keras. Pergilah. Tiga perusuh mendekati Yang Fan. Hehe, kalian bertiga manusia, berani menyerangku. Yang Fan berdiri di depan pintu dan berkata dengan tenang. Ah, ketiga orang menyebalkan itu, yang ketakutan dengan prestise Yang Fan yang biasa, segera berhenti di jalur mereka, tampak ragu-ragu. Kalian bertiga, apa yang kamu takutkan? Dia telah kehilangan semua kekuatan sihirnya sekarang, dan dia hanyalah macan kertas. Berikan padaku, dan setelah selesai, kalian masing-masing akan diberi hadiah 100 tael perak. Paman ke-8 dengan dingin berteriak dari belakang, matanya berkedip-kedip, dan dia mulai menatapnya. Ini adalah Yang Fan yang tenang. Ya, Paman Ba. Ketika tiga orang menyebalkan lokal mendengar hadiah 100 tael perak, mereka segera bersorak, seolah-olah mereka telah makan Viagra kadaluarsa, rasa takut di hati mereka segera hilang, dan mereka bergegas menuju Yang Fan tanpa takut hidup atau mati. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Dengarkan hasutannya. Yang Fan senang, matanya berkedip, dia perlahan mengangkat tangan, dan momentum menindas yang samar datang. Ah! Ketiga perusuh itu berseru dan bergegas ke tempat yang berjarak setengah meter dari Yang Fan, tubuh mereka membeku dan mereka tidak berani bergerak. Karena pada saat ini, Yang Fan memiliki sikap seorang master. Meskipun dia kehilangan mana, dengan bantuan tanah hijau dimensi Xianhong, dia memiliki tubuh biksu yang kuat di masa konsentrasi, yang jauh lebih kuat dari orang biasa. Kalian bertiga tidak berguna. Paman ke-8 hampir memuntahkan darah. Ledakan. Tiba-tiba, Yang Fan meninju dan mengirim orang menyebalkan terdekat terbang menjauh. Kekuatannya begitu besar sehingga orang menyebalkan lokal itu terbaring di tanah, sekarat, dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Dua perusuh lainnya segera ketakutan, tidak tahu apa yang salah. Ledakan. Yang Fan menyapu aula dan merobohkan dua perusuh yang tersisa. Hanya mendengar bunyi klik, kaki kedua perusuh itu patah. Dalam waktu kurang dari 3 napas sebelum dan sesudah, Yang Fan menghajar ketiga perusuh itu. Bagaimana ini mungkin? Wajah Paman ke-8 pucat, dan dia memandang pecundang nomor 1 keluarga ini dengan tak percaya. Dia tidak pernah menyangka Yang Fan akan memiliki kekuatan bela diri yang mengesankan setelah menyelesaikan seni bela dirinya, yang cukup untuk menghadapi sekelompok massa. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Mata Yang Fan agresif, setajam pisau. Tidakkah kamu pikir aku takut padamu? Seorang cacat yang kehilangan mana, aku tidak menganggapmu serius. Kata Paman ke-8 dengan tegas, mundur sambil berbicara. Hahaha, kamu, seorang biksu tingkat awal pada tahap awal pemurnian Qi, berani menggunakan kapak di depanku. Di masa lalu, aku bisa membunuhmu dengan merentangkan jariku. Yang Fan Chang tertawa. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, yang tahu siapa yang mengirimmu ke sini. Tubuh Yang Fan mendekati Paman ke-8 sedikit demi sedikit, yang memberikan tekanan besar padanya. Apakah Fatili si idiot itu orang di belakang layar? Senyuman aneh muncul di wajah Yang Fan. Kamu, seru Paman ke-8, wajahnya berubah kaget, jelas kata-kata Yang Fan memberinya jawabannya. Kamu berdiri diam, jika kamu datang ke sini lagi, aku akan menyerang. Paman ke-8 tampak ketakutan,
Cahaya spiritual di tangannya berkedip, dan energi spiritual api di sekitarnya tiba-tiba menjadi aktif, perlahan-lahan mengembun menjadi bom api. Hehe, kamu butuh waktu lama untuk melakukan bom api. Yang Fan mencibir dan mengejek, sepertinya paman ke-8 ini juga seorang kultivator setengah hati. Tiba-tiba ada jimat tambahan di tangannya, dia menggigit jarinya, darah berceceran di jimat itu. Segera, dia berteriak rendah, dan menembakkan jimat di tangannya, berubah menjadi bola api di langit, mengenai Basu lebih dulu. Ledakan, tubuh paman ke-8 tiba-tiba menyulut api, berguling dan meringkik tanpa henti di tanah. Yang Fan memandang Basu dengan wajah dingin, dan mengeluarkan beberapa jimat lagi dari tubuhnya. Maafkan aku, tuanku, ampuni hidupku. Api di tubuh paman padam sedikit, dan melihat gerakan Yang Fan, dia tidak bisa menahan tangis. Katakan padaku, bagaimana aku harus berurusan denganmu antek-antek? Yang Fan berkata dengan tenang. 10.